Bab 351. Dong, dong, dong. Zhao Yu mendengar seseorang mengetuk pintu. Ia menyadari bahwa tim cadangan telah tiba. Ia ingin bangkit untuk membuka pintu, tetapi ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun dia tidak pingsan dan masih sadar, Zhao Yu merasa lelah, semua tulangnya terasa lemah, dan seluruh tubuhnya tidak berada di bawah kendali otaknya. Bahkan untuk menjaga matanya tetap terbuka pun membutuhkan banyak usaha. Oh, dia mengerang kesakitan, lalu akhirnya melihat sesuatu. Itu adalah Chen Hao, yang kedua bahunya telah dipatahkan oleh Zhao Yu. Punggungnya bersandar di tangga, dan dia jatuh ke dalam koma yang dalam. Masih terdengar suara ketukan dari atas tangga, dan debu berserakan di mana-mana. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti, dan dia mendengar seseorang berteriak kegirangan, sudah dibuka. Cepat. Kemudian, ada lebih dari 10 detektif polisi bersenjata lengkap yang bergegas turun dari atas. Ketika mereka melihat situasi di gudang, mereka tercengang. Ya ampun, ini, apa yang terjadi? Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Ada seseorang, lihat, Zhao Yu. Zhao Yu mendengar suara Miao Ying dan tahu dia akhirnya bisa rileks dan menutup matanya untuk beristirahat. Zhao Yu, hei, Zhao Yu, kamu, bagaimana perasaanmu? Miao Ying adalah orang pertama yang menghampiri Zhao Yu. Dia menggendongnya. Zhao Yu, bangun. Bangun. Miao Ying terdengar khawatir. Suaranya bergetar. Zhao Yu tidak berencana untuk berpura-pura pingsan, tetapi begitu dia berada dalam pelukan Miao Ying, dia tidak dapat menemukan kekuatan untuk membuka matanya. Miao Ying memeriksa tubuh Zhao Yu untuk melihat apakah ada luka vital. Pada saat yang sama, dia mendekati hidung Zhao Yu untuk melihat apakah dia bernapas. Napas Zhao Yu lemah, jadi Miao Ying harus menempelkan telinganya di dada Zhao Yu untuk mendengarkan detak jantungnya. Selama pertarungan sebelumnya, Zhao Yu telah menanggalkan bajunya. Ketika Miao Ying menempelkan wajahnya di dada Zhao Yu merasa senang saat mencium aroma khas Miao Ying yang sangat dikenalnya. Tiba-tiba dia berpikir dalam hati, jika aku menahan napas, apakah Nona Miao akan memberiku CPR? Zhao Yu, apa yang terjadi dengan ketua tim Zhao? Apakah dia masih hidup? Lan Bo datang dan bertanya dengan cemas. Cepat, panggil ambulans. Panggil beberapa orang. Miao Ying segera memberi perintah. Baiklah, baiklah, aku sudah menelepon. Lan Bo bingung harus berbuat apa. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Zhang Jingfeng mengepalkan senjatanya saat melihat situasi di depan matanya. Pikirannya kacau. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Lao Zhang. Kurasa, Xiao Liu berkata di sampingnya, orang-orang yang mengenakan pakaian kamuflase ini kemungkinan besar adalah rekan-rekan Zhao King. Zhao Yu pasti ada di sini untuk memecahkan kasus ketua tim Kuping, tetapi bukan untuk merusak tempat ini. Lihat semua kabel listrik ini, sungguh profesional. Mereka bahkan punya senjata. Zhang Yaohui, Xiao Liu, cepatlah dan borgol mereka semua, tanpa mempedulikan mereka masih hidup atau sudah mati. Perintah Miao Ying, lalu berbalik untuk melihat Zhao Yu. Zhao Yu, jangan menakut-nakuti aku. Bangun, buka matamu, oke. Miao Ying khawatir. Dia menyentuh pipi Zhao Yu, tetapi wajahnya berlumuran darah. Zhao Yu, bertahanlah, kalian harus bertahan. Miao Ying melihat Zhao Yu tidak menanggapi, jadi dia panik. Dia segera mendekatkan bibirnya ke pipi Zhao Yu, ingin memberinya CPR. Zhao Yu tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mencium bau Miao Ying. Dia sudah menduga akan dilakukan CPR. Dia sangat gembira. Siapa yang bisa menduga bahwa pada saat yang genting, Chen Hao akan berkata, oh, iya, jangan sentuh aku. Aku mengaku, aku akan mengakui semuanya, Chen Hao akhirnya menyadari bahwa tidak ada seorang pun selain polisi di sini dan mengubah pengakuannya. Iya, rekan-rekan, aku salah satu dari kalian. Satuan tugas khusus kota, khusus untuk menyelidiki para penjahat ini. Cepat,
Tangkap mereka semua. Petugas polisi Zhao dan aku menyelidiki dan menemukan bahwa mereka semua adalah rekan-rekan Zhao King. Hah! Zhao Yu panik saat mendengar itu. Dengan kekuatan barunya, dia tiba-tiba duduk tegak dari pelukan Miao Ying dan menunjuk ke arah Chen Hao. Persetan keubajingan. Katakan itu sekali lagi. Zhao Yu memegangi pergelangan kaki Chen Hao sambil terus mengumpat. Ah! Chen Hao sudah melihat apa yang bisa dilakukan Zhao Yu, jadi dia ketakutan. Dia mengayunkan kedua lengannya yang patah sambil berteriak, "Aku jahat. Aku salah. Aku agen ganda, aku dibeli oleh Yu Fuseng. Aku agen ganda, jangan biarkan dia menyentuhku, oke?" Wow! Chen Hao meratap dan merengek saat dia menangis. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Ho! Ho! Zhao Yu terengah-engah dan berteriak kepada detektif di sebelahnya, "Cepat, borgol dia. Dia adalah agen ganda di tim polisi." Kemudian, Zhao Yu segera berbalik untuk memberitahu Miao Ying, ketua tim Miao, Liao Jingxian tidak bersalah. Ketua tim Kuping dibunuh oleh Zhao King. Namun, Yu Fuseng berencana untuk merekrut anggota SWAT ini. Dan, Zhao Yu tiba-tiba merasa kehabisan napas. Ia pun jatuh berlutut. Miao Ying segera bereaksi, ia segera memeluk Zhao Yu. "Zhao Yu, jangan terlalu bersemangat. Kita harus pergi ke rumah sakit dulu, baru kamu bisa cerita pelan-pelan." Miao Ying memeluk Zhao Yu erat-erat sambil menghiburnya. Namun, melihat Zhao Yu baik-baik saja, dia pun ikut tenang. Satu hal lagi, Zhao Yu mengangkat salah satu jarinya dan bertanya, "Ketua tim Miao, apakah Anda masih bisa melakukan CPR pada saya?" "Saya tidak bisa bernapas." Meskipun Zhao Yu berbicara dengan nakal, Miao Ying tersenyum tulus. Setelah melalui banyak masalah, orang normal akan memiliki banyak ide yang keras kepala. Entah sudah berapa lama sebelum Zhao Yu akhirnya terbangun, tetapi dia masih memikirkan urusan yang belum selesai antara dia dan Miao Ying. Saat itu, Zhao Yu merasakan tubuh anggun di sampingnya, jadi dia membawanya ke pelukannya dan berkata, "Ketua tim Miao, ayolah, di mana CPR-ku? Berikan padaku." Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja?" Tiba-tiba Zhao Yu mendengar suara wanita asing dari pelukannya. Zhao Yu segera membuka matanya dan melihat seorang perawat yang sedang dipeluknya. Perawat itu memegang jarum suntik untuk infus di tangannya. "Oh, Amitabha," Zhao Yu segera melepaskan tangannya. "Hei, kamu baik-baik saja?" Perawat itu cemberut sambil mengeluh, "Saya di sini untuk mencabut jarum suntik. Saya pikir Anda salah orang." "Tidak, maafkan aku." Zhao Yu baru menyadari bahwa dia berada di bangsal pribadi. Namun, perawat itu tidak asing baginya, sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Mendengar suara-suara di bangsal, seorang wanita berpakaian seragam perawat berwarna merah muda berlari masuk. Ketika dia melihat Zhao Yu sudah bangun, dia langsung bertanya dengan lembut, "Petugas polisi Zhao, Anda sudah bangun?" Zhao Yu mendongak dan melihat bahwa perawat itu tidak lain adalah Yao Jia. Bab 352. Petugas Zhao, bagaimana perasaanmu? Yao Jia, yang duduk di depan Zhao Yu, tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. "Jangan khawatir, itu hanya jahitan kecil, cedera punggung tidak melukai organ dalammu." Oh, setelah berusaha keras mengingatnya, tiba-tiba, Zhao Yu teringat bahwa dia sedang koma, tepat setelah dia dibawa dengan tandu dari gudang. Saat itu, dia sudah dirawat di rumah sakit. Tapi, Zhao Yu melirik ke pintu, dan sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Kepala perawat muda itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluh. Meskipun ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya, dia masih punya kekuatan untuk menggodaku, dan memintaku untuk memberinya pernapasan buatan sekarang. Batuk-batuk, dengan otaknya yang kacau, Zhao Yu gagal berbicara, namun berhasil batuk berkali-kali sambil membuka mulutnya. "Baiklah, tidak ada alasan bagimu untuk tinggal di sini, jadi cepatlah, kembali bekerja." Yao Jia tanpa henti melepaskan perawat junior itu dan berbicara kepada Zhao Yu, "Kau akan baik-baik saja,
petugas Zhao, meskipun ada fraktur pada tulang rusuk, tulang selangka, tulang belikat, dan tulang pipimu, tetapi, tidak ada dislokasi. Kau hanya perlu pulih dari cederamu dan tidak bergerak. Kata-katanya tampaknya benar. Awalnya, Zhao Yu tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang, pada saat itu, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, terutama di dadanya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Yao Jia tersenyum, dan bahkan meraih telapak tangan Zhao Yu, menghiburnya. Karena kamu telah ditugaskan di departemen kami, aku akan menjagamu dengan baik. Tanpa diduga, sebelum Yao Jia sempat menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara seorang wanita. Dia sedang berbicara di telepon, lalu muncul di ambang pintu bangsal. Saya tahu, Kepala Biro Luan, anak buah saya bisa melakukannya. Saya harus tinggal di rumah sakit sekarang, ya, saya tahu, katanya. Kapten Miao Ying adalah orang yang sedang berbicara dengannya di telepon saat itu. Dia mengenakan seragam polisi, berjalan dari luar sambil membawa banyak barang, tetapi dia tetap berbicara di telepon. Namun, dia tertegun saat melihat Yao Jia memegang tangan Zhao Yu. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Dengung. Entah karena rencana atau kebetulan, salah satu kantong plastik bocor, menyebabkan beberapa buah apel merah besar dan bulat berguling keluar ke lantai. Ups, aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya untukmu. Yao Jia buru-buru melepaskan genggaman tangan Zhao Yu dan membungkuk untuk mengambil apel-apel itu. Sementara itu, Miao Ying segera kembali berbicara di telepon. Kepala Biro Luan, Zhao Yu sudah bangun. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Mengenai kasus ini, kau harus mendengarkanku. Ada kesalahan besar di Dewan Kota, mereka juga bersalah, jadi jangan biarkan tim khusus ikut campur lagi, atau biarkan kami menyelesaikannya. Oke. Di akhir dialog ini, Miao Ying menutup telepon, berjalan ke arah Zhao Yu, dan berdiri tegak di depannya. Miao Ying tampak lebih tinggi di mata Zhao Yu, dan hatinya sangat panik saat itu. Keduanya saling memandang, lalu Miao Ying tersenyum dan menyapa Zhao Yu, dasar bajingan. Aku tahu pasti ada trik kotor di sana, karena aku sering melihatmu berlari ke tempat itu. Jangan pernah beritahu aku, jangan beritahu aku, jangan beritahu aku. Dia menggunakan tisu toilet untuk menghancurkan paha Zhao Yu setiap kali dia berkata, jangan bilang padaku. Hei, dia pasien, bagaimana bisa kau melakukan itu? Yao Jia tidak puas dengannya, terutama setelah dia melihat Miao Ying terus memukuli Zhao Yu. Jadi dia buru-buru memberikan peringatan lisan kepadanya. Tanpa diduga, Miao Ying lebih marah setelah mendengarnya, meletakkan tangannya di pinggangnya dan berseru sekaligus. Perawat, sekarang saya mewakili polisi, dan saya perlu mendapatkan pengakuan dari petugas ini. Jadi, tolong bekerja sama. Miao Ying menunjuk ke arah pintu saat dia berbicara dengan Yao Jia, lalu memberi isyarat agar dia pergi dengan sikap tidak sopan, silakan. Kamu, meskipun Yao Jia marah, dia tidak cukup ahli untuk membantah. Oleh karena itu, dia hanya meletakkan apel di atas meja dan berkata, tolong perhatikan lebih banyak. Petugas Zhao baru saja bangun, jadi dia pasti belum terlalu lelah. Yao Jia meninggalkan bangsal dengan enggan, setelah melihat Zhao Yu mengangguk sedikit padanya. Begitu Yao Jia pergi, Miao Ying, yang saat itu sangat cemburu, buru-buru berseru, hei, tanganmu benar-benar kencang, apakah kamu merasa nyaman dengan itu? Petugas Zhao, orang yang baik sekali, bukankah itu karena kamu berhubungan seks dengannya sebelumnya? Batuk, Zhao Yu panik dan tidak dapat menahan batuknya saat itu. Namun, karena luka di tulang rusuk dan tulang selangkanya, dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah jantungnya dibor setiap kali dia batuk. Hei, kamu baik-baik saja. Miao Ying sangat cemas dan segera menundukkan wajahnya, dan berbicara dengan suara yang menyenangkan, sambil menarik bahu Zhao Yu, kamu butuh air. Zhao Yu mengangguk pelan, karena dia benar-benar haus. Miao Ying bergegas menuju dispenser air untuk menuangkan segelas air untuk Zhao Yu, lalu membantunya minum air.
Setelah minum, Zhao Yu merasa jauh lebih nyaman di tenggorokannya, meskipun dahaknya sudah bersih. Akhirnya, ia bisa berbicara. Namun, ia terkejut ketika melihat jam, sudah pukul 10. Aduh, Zhao Yu meraih lengan Miao Ying dan berkata dengan cemas, "Tuan, anjing itu. Anjingku masih di rumah. Dia mungkin belum makan apapun sepanjang hari." "Apa-apaan ini?" Miao Ying melirik Zhao Yu dengan acuh tak acuh. "Kau sudah seperti ini, tapi masih saja mengkhawatirkan seekor anjing. Baiklah, aku sudah mengirim Ma Wei ke rumahmu, dan pemilik rumahmu setuju untuk menjaga anjing itu. Jangan khawatir, ayo." Saat dia berbicara, Miao Ying mengeluarkan termos dan berkata, "Kamu belum makan apapun. Mari kita minum semangkuk bubur ini dulu. Aku membelinya dari kantin." "Kapten Miao, bagaimana dengan orang lain? Mengapa aku tidak melihat siapapun?" Zhao Yu sama sekali tidak berselera makan. Dia meletakkan kembali termos itu di atas meja. "Apa katamu?" Miao Ying memutar matanya saat mendengar kata-katanya. "Ada 4 polisi khusus dan 1 polisi biasa, semuanya dipukuli setengah mati olehmu. Mereka semua sekarang sedang menjalani operasi. Salah satu dari mereka hampir meninggal saat operasi penyelamatan. Meskipun mereka menjalani operasi, kami akan mengawasi mereka. Mereka semua penjahat. Bahkan 3 petugas untuk 1 penjahat juga tidak cukup. Sampai saat ini, saya telah meminta dukungan dari yang lain, karena tidak ada cukup orang untuk unit investigasi kasus utama. Ya, kau harus lebih memperhatikan mereka. Mereka bukan manusia biasa, karena mereka ahli dalam bertarung." Zhao Yu mengangguk sedikit. "Tapi, mereka pantas mendapatkannya. Ketua tim kuping dibunuh oleh mereka, jadi mereka semua pantas mati. Oh, dan ya, ada seorang pria bernama Chen Hao, dia mata-mata." Aku tahu, seru Miao Ying. "Lebih dari itu, kami menemukan banyak bukti, termasuk materi untuk ditanamkan pada mantan kepala biro Zhou Andong, yang ada di komputer mereka. Kami menemukan ini saat kami mengumpulkan bukti di tempat kejadian. Selain itu, ini adalah kejahatan yang direncanakan sebelumnya, pembunuhan, dan targetnya adalah seorang polisi khusus bernama Luo Xiaohu." Luo Xiaohu. Zhao Yu mengingatnya sejenak, tetapi dia tidak mengenal orang ini. "Luo Xiaohu adalah polisi khusus yang membunuh Yu Sui tahun itu," jawab Miao Ying. "Polisi menembaknya sebagai serangan balik. Saat melihat Yu Sui melawan penangkapan polisi, Yu Sui dibunuh oleh Luo Xiaohu." "Oh, begitu." Zhao Yu masih termenung di dalam benaknya. Yu Sui adalah putra dari Dedi Yu, kepala kelompok kriminal. Dedi Yu melakukan tindakan besar seperti itu untuk membalas dendam padanya. Polisi tahu bahwa mereka mungkin akan membalas dendam, jadi mereka menyembunyikan identitas Luo Xiaohu, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Kata Miao Ying. "Dengan cara ini, mereka menangkap Chen Hao. Kami menemukan 2 juta uang curian dari rekening sepupu Chen Hao, dan uang itu seharusnya ditukar kepadanya oleh Dedi Yu." "Oh," Zhao Yu mengerutkan kening dan berseru, "itu karena mereka tidak dapat menemukan Luo Xiaohu, dan karena itulah, mereka menyerang ketua timku, dan kepala biro Zhou Andong. Seharusnya begitu. Namun mereka tetap saja mengklaim bahwa anak laki-laki harus membayar utang ayahnya. Ketua timku tidak bersalah." Miao Ying berseru dengan marah, "Orang-orang ini tidak punya belas kasihan, tidak punya kemanusiaan. Untungnya kepala biro Liao telah menyembunyikan Zhou Andong di rumah aman, kalau tidak, aku khawatir nyawanya tidak akan terjamin. Karena itu, aku telah mengajukan permohonan kepada pimpinan, untuk menyelidiki Yu Fuseng. Ketua tim kuping terbunuh dari unit investigasi kasus utama, jadi kita harus membalasnya." Ya, Zhao Yu tidak dapat menahan perasaan sedihnya, saat dia mengingat wajah dan senyum ketua tim kuping. Baiklah, Miao Ying telah menarik kembali ekspresi marahnya, dan sebagai gantinya, dia berubah menjadi wajah yang lebih serius dan bermartabat, menghadap Zhao Yu dan berseru, "Tentang balas dendam, kita akan membahasnya nanti. Tapi, tentang bisnismu, kamu harus menjelaskannya sekarang. Katakan saja padaku, Zhao Yu, apa yang terjadi di ruang tersembunyi di belakang toko kue." Bab 353. Aku masih tidak mengerti.
Izinkan aku bertanya padamu, Zhao Yu belum menemukan alasan, tetapi seluruh kejadian itu masih bisa diceritakan kembali secara kasar. Aku sedang berbelanja, lalu aku melewati toko kue saat aku sedang berkeliling. Aku berpikir, aku akan melihat apakah Lao Liao menemukan petunjuk baru dan apakah mereka membutuhkan bantuan kita. Tetapi ketika saya sampai di toko kue, saya tidak berhasil menemukan kendaraan komando mereka. Jadi saya pikir mereka sudah pergi. Tetapi ketika saya berbalik ke belakang toko kue, coba tebak. Chen Hao mengarahkan senjatanya ke arah saya. Zhao Yu menunjuk punggungnya dan berkata, aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Aku menamparnya dengan keras dan mengambil pistol dari tangannya. Namun, ada seorang prajurit SWAT yang tiba-tiba muncul dan memukulku dengan sejenis pistol listrik. Lalu mereka menyeretku ke dalam gudang. Siapa yang tahu sarang mereka berada tepat di belakang toko kue. Mereka sangat licik. Lalu, Miao Yi sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Lalu, Zhao Yu melanjutkan, ketika aku terbangun, para bajingan yang menyimpan dendam padaku berpikir bahwa tidak akan cukup memuaskan untuk langsung membunuhku, jadi mereka bersikeras bertarung satu lawan satu denganku. Apa kau tidak tahu tentang kemampuanku? Aku sudah meluruskan mereka. Wahahaha. Tawa histeris Zhao Yu tidak menunjukkan rasa percaya diri. Wu Xuang, pasukan khusus Crimson Eight, pembunuh profesional, Miao Ying tak berkedip saat menatap Zhao Yu. Luo Yucheng, alias Tarzan, mantan tentara bayaran, mampu memecahkan batu dengan tangan kosong. Cui Yan, peretas, terlatih secara profesional untuk membunuh. Ren Xiangyu, prajurit SWAT, dan juara menembak nasional. Zhao Yu, jika kamu tidak berbaring di ranjang rumah sakit ini, aku benar-benar ingin mencekikmu dan mencabut lidahmu. Di antara mereka berlima, aku hanya bisa percaya dengan enggan bahwa kamu bertarung dengan Chen Hao. Siapapun yang lain bisa dengan mudah membunuhmu. Cek, kalau tidak percaya, biarkan kebenaran yang berbicara sendiri. Zhao Yu pamer tanpa malu dan berkata, sebenarnya, aku juga cukup bingung. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menang? Itu sangat luar biasa. Entah mereka meremehkanku atau aku terlalu hebat. Bagaimana dengan senjatanya? Miao Ying meletakkan tinjunya di depan wajah Zhao Yu dan bertanya dengan nada kasar, semua senjata itu tidak memiliki peluru lagi. Semuanya kosong. Mereka bahkan memiliki senjata listrik. Di tempat yang sempit seperti itu, 5 orang dari mereka mencoba menembakmu, tetapi kamu tidak terluka. Dari apa yang kulihat, kamu bisa saja mati 100 kali. Itu konyol. Zhao Yu jelas tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia terus bertindak tidak masuk akal. Kamu harus menyalahkan keterampilan menembak mereka. Juga, bagaimana luka di punggungku bisa terjadi. Aku hampir ditikam sampai mati oleh wanita itu. Aku berada di ambang kematian, aku punya 9 kesempatan untuk mati dan hanya 1 kesempatan untuk hidup. Itu sangat berisiko. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Kamu? Miao Ying menggelengkan kepalanya dengan marah. Zhao Yu, tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku saat ini? Ketua tim Miao, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Tidak bisakah kau meremehkanku? Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, aku sudah dalam kondisi ini. Mengapa aku harus berbohong padamu? Apakah aku gila? Zhao Yu tidak bisa menahan batuk lagi karena terlalu bersemangat. Kau bajingan, Miao Ying mengumpat, namun dia tetap memberikan cangkir air itu kepada Zhao Yu. Zhao Yu menyesapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, aku tetap hidup dan menangkap semua penjahat. Bukankah itu hal yang baik? Bukankah semua orang senang? Tetapi kebenaran harus diungkapkan. Dan sungguh suatu keajaiban bahwa kau kembali hidup-hidup. Itu terlalu berisiko. Tolong, jika kau mengalami masalah di masa depan, ingat untuk memberitahuku, oke? Kau sudah tahu mereka tidak kenal ampun, jadi carilah cara untuk melarikan diri. Mengapa kau ingin bertarung dengan mereka? Miao Ying cemberut. Aku tahu, kau akan menyusul ibuku. Ketika dia memikirkan ibunya, mata Zhao Yu tiba-tiba terbuka lebar dan meraih tangan Miao Ying. Hei, Kapten Miao,
kau tidak memberitahu ibuku apapun, kan? Jika dia tahu, aku akan mendapat masalah besar. Tidak, tidak. Apa aku terlihat konyol? Miao Ying menjelaskan, saat Ma Wei pergi ke rumahmu, ibumu tidak ada di rumah. Kau membuatku takut setengah mati. Zhao Yu berkeringat dingin. Ibu sudah kembali ke kampung halamannya. Dia melihat bahwa aku telah menemukan menantu yang hebat untuknya dan dia sangat bahagia. Oh, mengingat saat mereka membuat pangsit beberapa waktu lalu, wajah Miao Ying memerah. Oh benar, giliranku untuk bertanya. Aku masih menunggumu untuk memberikanku CPR. Zhao Yu tersenyum nakal. Aku tidak mendapatkannya di gudang, jadi bisakah kau memberikannya padaku sekarang? Hei, jangan terlalu berani. Miao Ying membuka wadah bubur dan mengambil sendok. Ayo, makan bubur. Isi perutmu dengan makanan agar kamu punya tenaga untuk mengobati lukamu. Sebenarnya, jika kamu memberiku CPR, aku akan lebih kuat. Zhao Yu tersenyum jahat sambil mengangkat tangannya untuk mengambil termos. Sebenarnya, jika dia bisa menyerang perawat, dia bisa dengan mudah makan sendiri. Namun Zhao Yu bukanlah orang yang jujur, dia berpura-pura tampak sengsara saat mengangkat tangannya. Ada apa? Apa kau terluka? Miao Ying menatapnya dengan jijik, tetapi dia menyendok sesendok bubur dan membawanya ke mulut Zhao Yu. Tepat saat Zhao Yu menjulurkan lehernya untuk memakannya, Miao Ying tiba-tiba menarik kembali sendoknya, menyebabkan Zhao Yu luput memakannya. Miao Ying mengangkat sendok di depan mulutnya dan meniupnya pelan. Buburnya terlalu panas. Jangan sampai terbakar, tiup saja sedikit dulu. Meskipun dia sendiri yang mengatakannya, Miao Ying tidak bisa menahan tawa. Tidak panas, aku tidak masalah. Kemudian, Zhao Yu bangkit dari tempat tidur dan mengangkat wajahnya di hadapan Miao Ying, mencoba meraih sendok itu dengan mulutnya. Miao Ying sengaja menarik sendok lebih jauh agar Zhao Yu tidak dapat meraihnya. Namun, Zhao Yu tidak mengincar sendok itu, ia berbalik dan mencium pipi Miao Ying. Kau, Miao Ying berkata dengan marah, aku tertipu lagi olehmu. Tidak mungkin aku bisa melindungimu, baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Kemudian, Miao Ying mengangkat tangannya dan memegang dagu Zhao Yu. Dia memasukkan sendok itu ke dalam mulutnya. Wow. Zhao Yu tidak bisa melawan, dan dia pun menghabiskan bubur itu. Baru satu suap saja, dia merasakan sakit yang tak tertahankan di pipinya, dan dia gemetar. Ayah, Miao Ying kemudian teringat bahwa tulang hidung dan tulang pipi Zhao Yu terluka parah, jadi lebih baik tidak menyentuhnya. Dia segera berhenti dan bertanya, maaf, kurasa aku menyakitimu, kan? Siapa yang menyuruhmu bersikap tidak senonoh seperti itu? Cek, Zhao Yu menggertakkan giginya kesakitan. Baiklah. Miao Ying memegang termos itu lagi, aku berutang padamu dari kehidupanku sebelumnya. Aku akan memberimu makan, oke. Zhao Yu merasa lebih baik. Miao Ying mulai menyuapi Zhao Yu bubur hingga hampir selesai, ketika dia teringat sesuatu. Itu tidak benar. Itu hanya bubur, bukan nasi. Aku bisa saja menuangkan bubur ke dalam mangkuk dan memaksanya untuk meminumnya. Apa gunanya menyuapinya sesendok demi sesendok? Sementara Miao Ying merasa kesal, Zhao Yu juga tidak sepenuhnya menikmatinya. Dia mengkhawatirkan hal lain. Ini gawat. Begitu anggota SWAT menyelesaikan operasinya, polisi akan merekam pengakuan mereka. Ketika mereka menyinggung hal-hal seperti jubah tembus pandang dan pakaian anti peluru, bagaimana saya harus menjelaskannya? Ketika dia menangkap Hou Meng saat itu, dia juga menggunakan jubah tembus pandang, tetapi itu terjadi pada malam hari, dan Hou Meng sendirian. Bahkan dia pikir dia tidak melihat dengan benar, jadi polisi tentu saja tidak mempercayainya. Namun, ini akan menjadi 5 kesaksian yang menyatakan hal yang sama. Ketika kelimanya mengatakan demikian, bagaimana saya harus menjelaskannya? Bab 354. Mungkin mereka tengah memikirkan beberapa hal dalam benak mereka, karena mereka berhenti menggoda dan berpelukan satu sama lain serta mulai membahas kasus itu lagi, setelah Miao Ying selesai menyuapi bubur kepada Zhao Yu. Melalui pengenalan Miao Ying, Zhao Yu mengetahui bahwa kamera yang ia temukan di ruang terbuka di belakang toko kue tidak hanya digunakan untuk mengambil gambar kamera,
tetapi juga merupakan sistem alarm tercanggih di negara ini. Kamera-kamera tersebut mampu menangkap situasi abnormal dengan jelas dan akurat, terutama saat ada orang yang lewat, karena kamera akan secara otomatis membunyikan alarm. Begitu ada tanda-tanda masalah di luar, orang-orang yang tinggal di gudang dapat segera mengetahuinya. Misalnya, ketika Zhao Yu dipukul dengan pistol kejut listrik dan dibawa ke gudang oleh para penjahat itu, orang-orang di dalam gudang dapat mengetahui dengan jelas apakah ada orang yang berdiri di jendela di lantai terdekat, atau jika seseorang tiba-tiba melihat mereka, atau sebagainya. Itu benar-benar teknologi yang cerdas. Jelas, dengan dilengkapi sistem alarm yang canggih, polisi gagal menduga bahwa penjahat akan mendirikan sarangnya di tempat seperti itu. Zhao Yu memperkirakan, sebelumnya dia pernah menemukan kamera di tempat terbuka itu, namun melihat kamera itu sepertinya tertutup, ternyata tempat itu pernah ditinggalkan oleh penjahat sebelumnya. Saat itu adalah saat yang tepat ketika polisi menemukan bahwa ada yang tidak beres dengan toko kue tersebut dan mulai mengawasinya. Dengan kata lain, para penjahat khawatir tempat persembunyian mereka akan ditemukan oleh polisi, karena kematian Zhao Qing. Oleh karena itu, mereka meninggalkannya untuk sementara waktu. Namun, karena bergabungnya pengkhianat Chen Hao, mereka segera tahu bahwa polisi memperhatikan toko kue itu sendiri, alih-alih mengetahui ada tempat tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, para penjahat itu kembali dan bersembunyi, tepat di bawah pengawasan polisi, setiap hari, dan melanjutkan kegiatan kriminal mereka. Jika tempat itu tidak dihancurkan oleh Zhao Yu, Luo Xiaohu atau Zhou Andong, dan mereka yang memiliki hubungan dengan kematian Yu Shuai, mereka pasti telah diracuni oleh mereka. Oh, Miao Ying sepertinya menyadari sesuatu, ketika mereka berdua sedang mengobrol. Segera, dia menunjuk dahi Zhao Yu dan berseru, "Aku mengerti, apakah itu karena ada pertikaian internal di antara mereka, sehingga memberimu kesempatan untuk memanfaatkannya?" Anehnya, Miao Ying masih saja mengungkit masalah lolosnya Zhao Yu dari kematian. Itu tidak benar. Ah, kenapa kau tidak percaya? Zhao Yu menjelaskan dengan muram, mereka datang kepadaku untuk bertempur, dan kemudian, aku mengambil senjatanya ketika aku bertarung dengan orang pertama, lagi, dan aku terus bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, mereka semua berjongkok. Sesederhana itu. Tidak, tiba-tiba, Miao Ying berbicara dalam bahasa Inggris, betapapun hebatnya kemampuanmu, kamu tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang sekaligus. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak banyak bicara sekarang, para penjahat itu akan segera bangun, dan aku akan mengerti semuanya setelah mereka mengaku. Jika kau berani menipuku, hei, tunggu saja aku. Aku berjanji, aku akan menjadikan rumah sakit ini sebagai rumahmu. Jangan suka ini. Zhao Yu ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi ponsel Miao Ying tiba-tiba berdering pada saat itu. Itu pasti panggilan dari kantor polisi. Miao Ying telah berbicara lama sebelum dia bisa meletakkan ponselnya. Zhao Yu, Miao Ying meletakkan telepon, menatapnya dengan ekspresi bermartabat, dan berseru, "Meskipun para penjahat telah tertangkap, Yu Fuseng masih hilang, jadi kita harus bersiap untuk segalanya. Salah satunya adalah menjaga para penjahat itu, yang lainnya adalah melindungi keselamatan kalian. Aku telah mengirimkan permintaanku ke biro, dan malam ini mereka akan mengirim seseorang ke sini. Kami juga sudah berdiskusi dengan pihak rumah sakit, setelah operasi, para penjahat itu akan tetap bersama di sini. Mari kita buat bangsal setengah dalam keadaan terkepung. Tentu saja, bersiaplah untuk semua kemungkinan," kata Zhao Yu. Bahkan Yu Fuseng telah melarikan diri, jadi sulit untuk menjamin polisi khusus itu masih memiliki rekan lain. Benar sekali. Jadi, kata Miao Ying, kita tidak bisa menunda terlalu lama, begitu para penjahat itu bangun, kita harus segera memulai persidangan malam itu juga, tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Zhao Yu mulai terkulai setelah mendengar kata-katanya. Semakin cepat persidangan, semakin cepat pula dia akan terungkap. Pada saat itu, begitu jubah tembus pandang dan pakaian anti peluru ditemukan, akan sulit untuk memperkuat pertahanannya. Terlebih lagi, Miao Ying tidak akan mudah memaafkannya. Tut, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya,
Zhao Yu pernah berpikir sebelumnya, tentang bersikap jujur kepada Miao Ying, tentang mengatakan kebenaran, dan mengungkap alat peraga sistem. Namun, bahkan jika Miao Ying mempercayainya, apakah orang lain juga akan mempercayainya? Saat itu, ia hanya akan mendapatkan dua hasil, satu adalah diperlakukan sebagai orang yang neurotik, yang lain adalah diperlakukan sebagai monster, tidak lagi dapat hidup seperti orang normal. Karena itu, dia tidak akan berbicara tentang sistem, sekalipun dia terbunuh. Saat Zhao Yu sedang memikirkannya, pintu terbuka. Liao Jingxian dan Luan Xiaoxiao masuk bersama dari luar. Di belakang mereka ada banyak polisi bersenjata lengkap. Semuanya adalah polisi khusus, bersenjatakan senapan dan berdiri di depan bangsal. Kepala Biro Liao, Kepala Biro Luan. Miao Ying segera berdiri dan memberi salam kepada kedua pemimpin itu. Zhao Yu, apa kabar? Liao Jingxian melangkah maju ke arah Zhao Yu dan menyapanya. Berkat-berkatmu aku masih hidup. Zhao Yu bercanda, dan Liao Jingxian hanya tersenyum mendengarnya. Namun, Luan Xiaoxiao tidak tahu hubungan mereka, jadi dia langsung memilih untuk menyalahkan. Zhao Yu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Tidak apa-apa, ini kelalaianku. Aku benar-benar malu atas kelalaianku. Liao Jingxian menahan diri dan berseru, Zhao Yu, untung saja kau tahu Chen Hao adalah pengkhianat, kalau tidak, masalahnya tidak akan ada habisnya. Kali ini, Zhao Yu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku, atas nama Dewan Kota, akan memberimu pujian. Tidak masalah untuk pujian, tapi saya lebih suka bonus yang lebih banyak. Itu benar-benar berbahaya, dan saya hampir mati karenanya. Zhao Yu membanggakan dirinya tanpa rasa malu, dan ini membuat kepala Biro Luan meliriknya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Liao Jingxian menunjuk ke arah pintu dan berkata, aku sudah menugaskan polisi khusus ke sini untuk memastikan keselamatanmu. Kapten Miao. Setelah itu, Liao Jingxian mengerutkan kening pada Miao Ying dan berkata dengan malu, saya tahu, untuk kasus ini, kami bersalah. Namun, saya harap, demi Kepala Biro Luan, Anda dapat mengembalikan kewenangan penyelidikan kepada kami. Tampaknya itu karena kelalaian kita. Kita telah berfokus pada informasi sampingan dalam kasus Kuping, dan kita ingin menangkap pelakunya, Yu Fuseng, dalam satu gerakan, tetapi kita telah mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Dengan pelajaran ini, kita pasti akan membersihkan disiplin dan melakukan pemeriksaan diri. Jadi, Liao Jingxian melirik Luan Xiaoxiao, saat Kepala Biro Luan buru-buru mengangguk ke arah Miao Ying dan berkata, benar, Kapten Miao, kantor cabang Rongyang sekarang menjadi pusat perhatian, banyak kasus besar telah terjadi berturut-turut, jadi kami benar-benar sibuk sekarang. Dengarkan aku, kita hanya perlu membiarkan Kepala Biro Liao dan timnya menangani kasus ini. Seperti yang selalu mereka katakan, pasti ada alasan mengapa Yu Fuseng begitu merajalela. Liao Jingxian melanjutkan, pasti akan ada banyak skandal selama penyelidikan. Jadi, akan lebih aman bagi tim khusus untuk menanganinya. Nah, Kapten Miao, aku tidak menekanmu dengan gelar resmiku, namun, itulah yang dimaksud para pemimpin. Lihat. Sementara Liao Jingxian berbicara, Luan Xiaoxiao terus mengedipkan mata lebar-lebar ke arah Miao Ying. Maknanya sangat jelas. Orang itu adalah pemimpin kota, yang datang dengan perintah, dan kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Alasan mereka meminta pendapatmu jelas karena rasa hormat. Oleh karena itu, wajahnya sudah cukup besar, buru-buru setuju dengan itu. Sementara itu, mata Zhao Yu tiba-tiba berbinar. Ia merenungkan apakah jika Liao Jingxian dan timnya mengambil alih persidangan dengan para penjahat, apakah itu berarti masalah jubah tembus pandang dan pakaian anti peluru akan lebih ringan. Apakah dengan begitu akan lebih mudah untuk menipu? Namun, yang mengejutkan, Miao Ying menggelengkan kepalanya dengan empati yang tidak biasa, lalu mengucapkan dua kata, tidak mungkin. Bab 355. Kapten Miao, ini. Wajah Luan Xiaoxiao tampak sangat khawatir. Sebagai pemimpin biro kota, Liao Jingxian juga terkejut, dan bertanya dengan malu, mengapa? Kenapa? Miao Ying berdiri tegak dan memberi hormat. Kemudian dia berkata dengan keras dan jelas, Kepala Biro,
Untuk kasus kuping, detektifku hampir kehilangan nyawanya. Pernahkah kalian berpikir tentang kenapa? Miao Ying tentu saja mengacu pada Zhao Yu. Mengapa? Liao Jingxian mengerutkan kening. Itu karena kalian semua ingin mengambil semuanya seperti diktator. Kata Miao Ying dengan tidak sopan. Setiap orang membuat kesalahan dalam pekerjaan mereka, jadi jangan salahkan diri sendiri, tetapi saya berharap kesalahan kalian tidak akan membahayakan rekan satu tim kita. Kepala Biro Liao, apakah kami harus menyerahkan semuanya kepadamu? Lalu, apa? Menunggu kejadian yang tidak terduga bahwa musuh berencana untuk menyakiti kita lagi. Menunggu kecelakaan lain karena kesalahanmu, dan memberi detektif lain beberapa patah kata dan menyerahkan bendera polisi kepada mereka sebagai penghormatan. Kami juga punya orang tua sendiri, tidak ada yang mau bertindak bodoh dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kami ingin mengambil alih kasus ini untuk memastikan keselamatan kami sendiri. Kapten Miao, kami telah memeriksa informasi terbaru bahwa Yu Fuseng telah melarikan diri ke luar negeri. Saya dapat menjamin bahwa kalian semua aman. Liao Jingxian segera menjelaskan. Itu tidak akan berhasil. Miao Ying tidak menyerah. Dia berkata, kasus ini harus diselidiki oleh unit kita sampai akhir. Kamu mengatakannya dengan sangat bijaksana, kamu takut akan ada berita buruk dan kita tidak bisa mengatasinya. Aku tidak peduli berita buruk macam apa itu. Izinkan aku bertanya padamu, apakah berita buruk lebih penting daripada kebenaran? Sebagai pemimpin kita, apakah kamu tidak tahu apa yang harus diprioritaskan? Tapi, Liao Jingxian kehilangan kata-kata. Kapten Miao, Kepala Biro Liao segera menasihati, Anda tidak bisa menyalahkan para pemimpin. Siapa yang mengira akan ada agen ganda? Itulah yang kumaksud, kata Miao Ying dengan mata berbinar-binar. Jika ada satu, mungkin ada yang kedua, atau ketiga. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada yang datang untuk membalas dendam? Ya, sela Zhao Yu. Meskipun dia punya rencana sendiri, saat mendengar Kapten Miao berbicara dengan antusias, dia tersentuh. Dia melanjutkan, saat aku ditawan oleh para penjahat, mereka mengatakan bahwa Kapten Miao dan aku telah memaksa Zhao Qing untuk mati, dan bahwa kami telah masuk daftar hitam. Sebaiknya kita bermain aman. Ditambah lagi, Ketua Tim Kuping mendapat masalah saat dia bekerja di cabang Rongyang, Kepala Biro Zhou Andong juga diseret oleh cabang Rongyang. Kita punya kewajiban untuk menangkap orang-orang jahat dan memenjarakan mereka. Zhao Yu, kamu, Liao Jingxian memelototinya. Kenapa tidak? Miao Ying tampak tenang. Ia berkata, kami tidak akan mempersulitmu, Kepala Biro Liao. Cabang Rongyang akan menjadi kantor utama yang bertanggung jawab sementara Biro Kota membantu kami dalam penyelidikan. Itu sudah cukup, kan? Itu ide yang bagus. Zhao Yu segera mengikutinya. Kalau begitu, tidak akan ada lagi agen ganda. Bagaimana mungkin kau meminta Biro Kota membantu penyelidikan? Itu terlalu berlebihan. Kepala Biro Liao menepukkan kedua tangannya dengan marah. Kalau begitu, mari kita tukar saja, kamu bisa menjadi kepala kantor pusat dan kami akan membantumu dalam penyelidikan. Itu sudah cukup, kan? Kepala Biro Liao, jika kita bahkan tidak punya hak untuk tahu tentang perkembangannya, kita tidak akan pernah merasa aman. Miao Ying menunjuk Zhao Yu dan berkata, jika seorang detektif polisi yang hebat seperti Zhao Yu, seseorang yang telah memecahkan begitu banyak kasus besar, dijebak oleh para penjahat, bukankah itu sangat disayangkan? Tepat sekali, Zhao Yu berkata dengan puas kepada Liao. Baiklah, oke. Lakukan sesukamu. Liao Jingxian berkata tanpa daya, tapi biar ku beritahu sekarang, begitu kalian mengetahui rahasia apapun tentang orang-orang ini, kalian harus menyimpannya untuk diri kalian sendiri. Kalau tidak, kita semua akan bermain api. Apakah kalian mengerti? Melihat kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, Kepala Biro Luan Xiao menghela napas lega. Beberapa dari mereka membahas proses tindak lanjut, lalu kedua kepala biro meninggalkan bangsal. Baiklah, Zhao Yu santai saja. Bagus sekali. Menyelidiki kasus ini bersama-sama akan membuat segalanya jauh lebih transparan. Jika mereka membawa jubah tembus pandang dan pakaian anti peluru. Kapten Miao, apa yang kau lakukan itu?
Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa tidak membiarkan mereka mengambil alih dan membiarkan rekan-rekan kita beristirahat? Pertama-tama, kata Miao Ying dengan tatapan mata, aku tidak suka cara para pemimpin memberi perintah dari atas. Mengapa mereka tidak bisa menyuruh kita menyerahkan hak-hak kita dengan satu perintah saja? Aku tidak akan menyerah. Kedua, saya menduga bahwa jika mereka mencoba menyembunyikan sesuatu dan bersikap sangat rahasia, itu berarti mereka diam-diam takut akan sesuatu. Jika kita tidak tahu apa yang terjadi, itu akan berbahaya bagi kita. Untuk alasan ketiga, Miao Ying menyentuh wajah Zhao Yu yang penuh memar dengan jari-jarinya yang seputih salju. Sayang, aku memikirkan keselamatanmu. Di antara para penjahat itu, banyak dari mereka berasal dari Crimson Eight. Kudengar banyak orang di Crimson Eight yang sangat bersahabat, jadi mereka sangat setia kepada teman-teman mereka. Sekarang setelah kau menghancurkan sarang mereka, apakah kau tidak takut mereka akan mencoba membalas dendam? Kau sendiri yang mengatakannya, kita harus mengambil tindakan dan memimpin pertempuran. Jika kita mengetahui tentang sekutu mereka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Wow, Zhao Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Miao Ying bisa berpikir sejauh itu, dan itu sepenuhnya untuknya. Dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Ayah, Zhao Yu memuji, Kapten Miao, apa yang dikatakan ibuku benar. Mustahil bagiku untuk menemukan istri yang sebaik itu, bahkan jika aku membawa lentera untuk mencarinya. Zhao Yu membuka tangannya, berusaha memeluk Miao Ying. Siapa istrimu? Pergi dan cari perawatmu. Miao Ying tersenyum sambil mendorong Zhao Yu. Dia lalu membawa termos itu ke kamar mandi untuk mencucinya. Hehehehe, melihat Miao Ying begitu peduli pada dirinya sendiri, Zhao Yu merasa senang. Sepertinya dia tidak lama lagi akan membawa pulang seorang wanita cantik. Mendesah, Zhao Yu berbaring di tempat tidur dan merenungkan bagaimana ia harus mendapatkan gadisnya nanti. Namun, saat ia berbaring, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan jubah tembus pandang dan baju anti peluru. Cek, apa yang harus kulakukan? Dia memperkirakan para penjahat itu akan segera menyelesaikan aksi mereka. Begitu mereka bangun di bangsal, mereka akan segera menjalani interogasi. Saat itu dia akan dikutuk. Dalam keadaan seperti itu, tanpa sadar ia memusatkan perhatiannya pada sistem dalam pikirannya. Ia ingin memeriksa bilah perangkatnya untuk melihat apakah ia dapat menemukan sesuatu yang dapat berguna saat dalam kesulitan. Setelah perkelahian di gudang, perangkat Zhao Yu seperti air keran yang mengalir, hampir setengahnya hilang. Jubah tembus pandang, pakaian anti peluru, perangkat penglihatan malam, dan sebagainya semuanya habis. Bilah perangkat penuh dengan angka 0. Hai, ketika Zhao Yu sedang melihat-lihat bilah perangkatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa baris paling bawah memiliki beberapa alat baru. Hah, itu tidak benar. Saya belum mendengar pemberitahuan tentang berakhirnya sistem. Mengapa ada alat baru? Oh, tiba-tiba ia teringat bahwa saat ia masuk ke ruang operasi untuk dijahit, ia tidak sadarkan diri. Dokter khawatir ia akan tiba-tiba terbangun, jadi ia memberinya anestesi. Benarkah? Apakah saat itu sistem mengumumkan selesainya petualangan hari ini? Tidak mungkin, kan? Itu artinya aku tidak tahu lagi berapa tingkat penyelesaianku. Aku mengalahkan banyak penjahat-jahat hari ini, jadi tingkat penyelesaiannya seharusnya tidak serendah itu, kan? Lalu, apa hal baik yang kudapatkan? Karena merasa sangat penasaran, Zhao Yu segera mengetuk perangkat pertama. Sistem mulai memperkenalkannya. Perangkat pemutar memori, perangkat kelas 1. Setelah aktivasi, Anda dapat mengambil memori 10 menit dari subjek Anda. Perangkat ini hanya dapat digunakan sekali. Alat pemutar memori. Oh, Zhao tiba-tiba mengerti. Alat itu seharusnya digunakan untuk mengingat kembali memori. Jika dia lupa sesuatu yang penting, dia bisa mengingatnya kembali. Ada juga lencana X5 di belakang perangkat itu. Dengan kata lain, dia telah mendapatkan 5 perangkat itu. Barang ini bagus, tetapi saat ini tampaknya tidak berguna. Hei, apa ini? Siapa yang mengira bahwa ada perangkat lain di bawah ini, yang juga baru, dan juga memiliki lencana X5? Wah, tidak mungkin.
Apa yang terjadi hari ini? Apakah sistem penghargaan ditingkatkan dari eceran menjadi grosir? Zhao Yu segera membuka perangkat yang terakhir diberikan penghargaan. Ketika mendengar pengenalan sistem, dia dipenuhi emosi, dan merasa sangat gembira. Perangkat klip memori, perangkat khusus. Setelah diaktifkan, ia dapat mengedit 10 menit memori subjek Anda. Setelah diedit, ia akan memerlukan waktu 100 hari atau lebih untuk memulihkannya. Waktu pemulihan yang tepat berbeda-beda pada setiap orang. Perangkat ini tidak memiliki durasi waktu, dan merupakan perangkat sekali pakai. Bab 356. Dibuat khusus. Benar-benar, dibuat sesuai pesanan. Pada saat itu, otak Zhao Yu dipenuhi dengan kata-kata ini. Dia begitu gembira hingga dia memberikan ciuman udara pada sistem. Sistem yang telah memberinya hadiah seperti itu, jelas sengaja membantunya. Kadang-kadang, Zhao Yu merasa bahwa, meskipun sistem berbicara tanpa henti, sistem itu selalu tampak sangat mengagumkan dan manusiawi pada saat-saat yang paling kritis. Sama seperti yang dialaminya selama pertempuran dengan Lei Bin, sistem khawatir bahwa ia akan terbunuh dan dipaksa untuk menghadiahinya dengan energi booster. Meskipun demikian, ia tidak menggunakannya, karena harga dirinya yang kuat. Kali ini, sistem tiba-tiba memberikan banyak perlengkapan khusus yang penting dan dibuat khusus. Terlebih lagi, kelima barang ini datang sekaligus. Jadi, jelaslah bahwa sistem itu menunjukkan pilih kasih kepadanya. Saat dia melihat barang-barang itu, dia tahu bahwa memiliki memory clip device ini sudah menyelesaikan kebutuhan mendesak Zhao Yu. Meskipun memori yang diedit mungkin bisa dipulihkan setelah 100 hari, tidak ada yang akan peduli dengan pengakuan para penjahat saat itu. Pada saat itu, mereka semua mungkin akan dihukum. Namun, setelah pikiran Zhao Yu terus memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa ada beberapa makna yang berbeda di antara alat peraga tersebut. Sebelumnya, dia baru saja menerima alat peraga tambahan dan medis. Dia belum pernah diberi hadiah alat peraga yang agresif seperti itu. Zhao Yu ingin tahu berapa tingkat penyelesaian petualangannya hari ini. Apakah ini berarti sistem akan memberikan hadiah, berdasarkan tingkat pencapaian tertentu? Misalnya, membaca pikiran, menembus tembok, atau, mungkin senjata yang lebih agresif di masa depan. Tongkat listrik tak terlihat, senjata tak terlihat, dan bom tak terlihat. Astaga! Jika semua hal ini benar-benar terjadi, apakah dia masih benar-benar menjadi pria luar biasa? Pada saat itu, Miao Ying telah selesai menyikat tabung vakum dan kembali ke bangsal Zhao Yu. Jadi, apakah kamu masih merasa lapar? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Miao Ying berbicara dengan ramah kepadanya. Zhao Yu sedang memikirkan sesuatu saat itu. Ia bermaksud untuk segera melakukannya. Oleh karena itu, ia mengangkat selimut dan bangun dari tempat tidur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dokter telah menanggalkan semua pakaiannya. Sebelumnya, dia ditutupi oleh selimut, jadi dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Tentu saja, dia panik setelah mengangkat selimut itu. Untungnya, Miao Ying sedang membungkuk untuk menaruh termos di bawah tempat tidur saat itu. Dia tinggi, jadi ketika dia membungkuk, kepalanya tepat berada di depan Zhao Yu. Tak pelak, dia melihat semuanya dengan jelas ketika Zhao Yu mengangkat selimut. Sepertinya Zhao Yu melakukan ini dengan sengaja. Seketika, wajah Miao Ying memerah dan dia memarahi, Zhao Yu. Kamu mau mati? Aku, sial. Zhao Yu langsung menaruh kembali selimutnya dan merasa tertekan. Dia telah membuat dirinya dalam masalah, meskipun dia tidak bermaksud demikian. Miao, miao, tolong biarkan aku menjelaskannya. Aku tidak tahu. Mereka pasti telah melepaskan celanaku selama operasi. Zhao Yu dengan cepat meraih lengan Miao Ying untuk menjelaskan, tetapi Miao Ying membuang lengannya dengan jijik. Dia menatap Zhao Yu dengan mata pembunuh dan memarahi kata-kata klasik, bajingan. Setelah dia selesai memarahinya, dia meninggalkan bangsal dengan marah, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Ah! Zhao Yu menatap selimut itu lagi. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dokter sialan. Beraninya mereka melepas celanaku tanpa memberitahuku. Aku harus membunuh mereka. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Namun,
Sebelum hal ini terjadi, Zhao Yu sudah berencana untuk mengirim Miao Ying kembali, sehingga ia bisa menyelinap ke bangsal penjahat untuk membereskan kekacauan ini. Meskipun Miao Ying telah pergi dengan cara yang negatif, ia tetap mencapai tujuannya. Oleh karena itu, ia buru-buru mencari celananya untuk bersiap pergi. Akan tetapi, meskipun ia telah menemukan baju pasien, ia gagal mengenakannya. Zhao Yu mengalami rasa sakit yang luar biasa karena patah tulang, jadi ia terkapar dengan kesedihan. Akhirnya, pintu terbuka saat itu. Lan Bo masuk dari luar. "Hei, kamu." Lan Bo terkejut melihat Zhao Yu turun dari tempat tidur dan mencoba berpakaian. "Cepat, bantu aku memakai gaun itu." Atas isyarat dan tanda dari Zhao Yu, Lan Bo segera berjalan mendekat dan membantunya berpakaian. "Bro Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu baru saja menyelesaikan operasi." Tapi, Lan Bo gugup dan melihat ke arah pintu. Dia kemudian berkata, "Apa yang terjadi padamu dan Kapten Miao tadi?" "Dia tampak marah dan memintaku untuk datang dan menjagamu." Oh, dengan cara ini, Zhao Yu menyadari bahwa, meskipun Miao Ying membenci perilaku buruknya, dia masih mengkhawatirkannya dan telah menugaskan Lan Bo untuk datang. "Lan Bo, cepat, katakan padaku, bagaimana keadaan para penjahat tadi?" Zhao Yu bertanya dengan penuh semangat. "Wow, Bro Yu, kamu baru saja mengalami begitu banyak hal, tetapi pikiranmu masih tertuju pada para penjahat." Lan Bo memujinya. Dari kelima orang itu, 4 di antaranya tertembak dan sedang menjalani operasi sekarang. Hanya 1 dari mereka yang telah dipulangkan, masih dalam keadaan koma. "Ngomong-ngomong, tolong ceritakan padaku. Bagaimana kamu menangani semua orang jahat itu sekaligus? Kudengar orang-orang itu adalah pembunuh dan karakter yang kejam. Kamu seperti James Bond." "Jangan bicara omong kosong." Zhao Yu meraih lengannya dan berkata, "Bangsal mana yang menampung orang yang koma?" Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. "Mengapa?" Wawasan CNA. Sebelah, Bro Yu, apa yang akan kau lakukan?" Lan Bo berkata sambil mencengkeram lengan Zhao Yu. "Jangan bergerak, katakan saja padaku jika kau akan melakukan sesuatu. Aku harus menemuinya sendiri." Zhao Yu berjalan ke arah pintu dengan penuh semangat, lalu berkata dengan santai, "Akulah yang bertarung dengan mereka, aku harus memastikan fakta-faktanya sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menukarnya dengan dia lagi." "Tukar? Tidak mungkin." Tanpa bisa dihindari, Lan Bo membantunya keluar dari bangsal, sambil mengucapkan kata-kata ini pada saat yang bersamaan. "Kami bergegas masuk bersama saat itu, tetapi, dia manusia yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin dia bisa ditukar?" Zhao Yu merasa cemas. Dia baru saja membaca buku petunjuk alat peraga itu. Rupanya, alat peraga penyunting memori semacam ini tidak dapat digunakan dalam keadaan yang sembarangan. Selain itu, targetnya harus dalam keadaan tidur nyenyak. Oleh karena itu, alat peraga ini tidak akan berfungsi setelah targetnya bangun. Di antara kelima penjahat itu, satu-satunya polisi khusus yang tidak tertembak adalah yang ahli dalam komputer. Orang ini bernama Cui Yan. Namun, meskipun tidak tertembak, telinganya masih terkoyak menjadi 2 bagian oleh Zhao Yu. Selain itu, ia juga mengalami cedera kepala traumatis, yang membuatnya koma saat ini. Bangsal orang itu berada tepat di sebelah bangsal Zhao Yu. Pintunya dijaga oleh 2 kelompok, sekelompok polisi khusus bersenjata dan sekelompok rekan dari unit investigasi kasus utama Rongyang. Anehnya, mereka tidak menahan Zhao Yu, jadi dia bisa dengan mudah datang ke tempat tidur Cutian. Rupanya, orang ini lebih buruk daripada Zhao Yu. Dia telah kehilangan ketampanannya dan dibalut perban di sekujur tubuhnya. Demi memastikan semuanya benar-benar aman, Liang Huan tinggal di bangsal saat itu. Liang Huan langsung memberikan tempat duduknya kepada Zhao Yu, begitu dia melihat pahlawan besar datang. Selanjutnya, Zhao Yu menyuruh mereka semua untuk diam, karena ia ingin memikirkan sesuatu dengan tenang. Kemudian, menghadap Cui Yan, ia mulai menggunakan salah satu memory clip device yang telah diberikan kepadanya. Anehnya, memory clip device ini ternyata adalah alat peraga super. Begitu diaktifkan, sebuah petunjuk muncul,
yang menunjukkan target dan periode mana yang ingin diekstrak. Untungnya, Zhao Yu ingat waktu yang tepat yang dibutuhkannya. Setelah memasukkan data yang tepat, gambar pertarungan gudang dari otak Cui Yan segera ditampilkan di layar tampilan di otak Zhao Yu. Selanjutnya, Zhao Yu mulai mengekstrak semua gambar yang berhubungan dengan apapun yang anti peluru dan bersifat siluman, hingga adegan yang diambil muncul sekitar 10 menit kemudian. Disitulah bagian alat peraga berakhir. Meskipun perang gudang itu tampak begitu sengit, pada kenyataannya, perang itu hanya berlangsung sekitar 10 menit. Zhao Yu menghapus memori ini sepenuhnya dari pikiran Cui Yan. Dengan cara ini, dia tidak khawatir lagi dengan pengakuan Cui Yan. Dingin, alat penjepit memori ini benar-benar sangat kuat, membuat Zhao Yu memujinya dalam hati. Jika alat ini dapat digunakan untuk menginterogasi penjahat di masa mendatang, maka alat ini akan menjadi senjata paling kuat yang pernah ada. Setelah Cui Yan tenang, Zhao Yu merasa kepercayaan dirinya meningkat. Sementara itu, para penjahat lainnya telah menyelesaikan operasi mereka dan kembali dari ruang operasi. Mereka semua telah didorong kembali ke bangsal masing-masing, untuk tetap ditahan. Zhao Yu, yang kini sudah terbiasa dengan alat peraga itu, segera meniru metode sebelumnya. Kenangan yang sama itu kemudian dihapus dari keempat polisi khusus yang tersisa. Namun, sebuah kecelakaan telah terjadi, tepat saat Zhao Yu hampir menyelesaikan tugasnya. Tanpa diduga, Chen Hao terbangun. Bab 357. Chen Hao sudah sadar dari komanya. Zhang Yaohui dan Ma Wei menjaganya, dan duduk di samping tempat tidurnya. Ma Wei memegang buku catatan, dan tampak seperti sedang bersiap untuk mencatat pengakuan Chen Hao. Di antara semua penjahat, Chen Hao adalah satu-satunya yang tidak diborgol karena kedua lengannya telah dipatahkan oleh Zhao Yu. Dokter telah berusaha keras untuk mengembalikannya ke tempatnya, jadi dia tidak perlu memakai borgol. Meskipun kondisi mental Chen Hao goyah, matanya terbuka lebar. Jelas dia sudah membaik hingga akhirnya pengakuannya bisa direkam. Sial, Zhao Yu mengerang dalam hati. Alat klip memori itu hanya bisa digunakan pada subjek yang sedang dalam keadaan sangat linglung. Dalam kondisi Chen Hao saat ini, dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Zhao Yu melihat sekeliling bangsal dan dia senang tidak melihat Miao Ying di sekitarnya. Hebat. Kalau Miao Ying ada di sini, ini pasti sulit. Aku sudah sejauh ini, lebih baik aku terus maju. Zhao Yu mengambil langkah besar dan berhenti di samping tempat tidur Chen Hao. Pikiran Chen Hao masih kacau, dan awalnya dia tidak melihat Zhao Yu. Kemudian, dia tiba-tiba melihat orang yang berdiri di hadapannya adalah iblis yang telah mematahkan kedua lengannya. Dia gemetar ketakutan. Dia ingin melarikan diri di bawah selimutnya, tetapi dia tidak bisa. Ketua tim Zhao, mengapa Anda datang ke sini? Zhang Yaohui dan Ma Wei berdiri bersamaan dan menyapanya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Zhao Yu melihat bahwa Ma Wei adalah orang yang paling dekat dengan Chen Hao, jadi dia dengan cepat menunjuk ke jendela di belakang Ma Wei dan berkata, Lao Ma, tutup jendelanya, aku tidak bisa masuk angin. Oh, meski bingung, Ma Wei pun pergi menutup jendela dengan patuh. Kemudian, saat Ma Wei hendak menutup jendela, Zhao Yu mengerahkan segenap tenaganya untuk berlari maju dan mendaratkan pukulan keras ke wajah Chen Hao, yang menyebabkan dia tiba-tiba pingsan. Aiya, wajah Zhang Yaohui memucat. Dia segera menghentikan Zhao Yu. Ma Wei tidak peduli untuk menutup jendela, tetapi dengan cepat berbalik untuk menghentikan Zhao Yu. Untuk menunjukkan aksinya, Zhao Yu berteriak dengan marah, Chen Hao, aku, dasar pengkhianat jahat, aku hampir kehilangan nyawaku. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus menghancurkanmu, Waya. Setelah berjuang beberapa saat, Zhao Yu duduk di kursi di depan Chen Hao untuk mengatur napas. Aduh, ini, apa yang harus kita lakukan? Melihat Chen Hao yang pingsan, Zhang Yaohui berbicara dengan cemas dan menyuruh Lan Bo untuk mencari dokter. Ma Wei menekan lengan Zhao Yu, karena khawatir Zhao Yu akan tiba-tiba menjadi kejam lagi. Namun, meskipun Zhao Yu tampak tenang, amarahnya yang kuat membuat Ma Wei ketakutan. Dia masih terengah-engah.
Zhao Yu tidak peduli dengan hal lainnya. Dia dengan cepat mengetuk alat penjepit memori untuk menghapus memori dari pikiran Chen Hao. Namun, ada sesuatu yang rumit tentang hal itu. Setelah ia mendapatkan kembali ingatan Chen Hao, Zhao Yu menyadari bahwa bajingan itu tidak benar-benar melihat bagaimana ia menjadi anti peluru dan tidak terlihat. Terutama setelah ia tertembak di pantatnya, ia hanya berpikir untuk bersembunyi, ia tidak peduli tentang hal lain. Namun, bagian terakhir dari memori, saat ia menembak Zhao Yu saat ia tak terlihat untuk kedua kalinya, berada di luar rentang 10 menit, sehingga alat klip memori tidak dapat menghapusnya. Dengan kata lain, Chen Hao masih ingat bahwa ia telah mengenai Zhao Yu dengan peluru dan Zhao Yu tiba-tiba tak terlihat. Meskipun bagian kenangan ini akan tetap ada, Zhao Yu tidak akan mendapat masalah. Hanya Chen Hao yang akan bersaksi bahwa itu terjadi, yang sama sekali tidak meyakinkan. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Saat itu keadaannya sangat kacau sehingga bahkan jika dia menyinggungnya, Zhao Yu dapat mengalihkan perhatian semua orang dengan mengatakan bahwa Chen Hao hanya berkhayal. Sama seperti Hou Meng, polisi akan lebih memperhatikan perkembangan tindak pidana yang dilakukan seorang penjahat daripada bagaimana dia ditangkap. Huala, pintu terbuka dan Miao Ying berlari masuk dengan gila bersama para dokter, perawat, dan bahkan kepala biro Luan di belakangnya. Zhao Yu, kenapa, kali ini, Miao Ying bingung. Kamu sudah terluka, kenapa kamu tidak bisa berbaring dan beristirahat saja? Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Kapten Miao, jangan marah. Bro Yu hanya khawatir para penjahat telah digantikan oleh orang-orang jahat. Lan Bo tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tetap membela Zhao Yu. Miao Ying melotot padanya, dan dia segera menutup mulutnya. Zhao Yu merasa lega karena akhirnya dia menyelesaikan masalah mengenai pakaian anti peluru dan jubah tembus pandang. Hehehe, interogasi. Interogasi mereka dengan benar. Apapun yang kamu minta tidak akan memengaruhiku lagi. Zhao Yu menguap dan berjalan kembali ke bangsalnya dengan kepala tertunduk. Dia telah membuat semua rekannya tercengang di ruangan itu. Kepala Biro Luan memiliki hati yang baik. Dia segera menghibur Miao Ying, berkata, Kapten Miao, tidak apa-apa. Zhao Yu menyimpan dendam. Penjahat itu tidak mati, jadi tidak apa-apa. Kalian semua, dia segera memberitahu detektif polisi yang berada di bawah kendalinya, kalian semua tidak melihat apa-apa. Mengerti? Ya, semua detektif polisi dengan cepat mengangguk setuju. Zhang Yaohui segera berdiri di hadapan dokter dan perawat dan menjelaskan, Dokter, perawat, pelaku mencoba melarikan diri, jadi kami berhasil menangkapnya. Ini rahasia. Harap diingat, Anda tidak boleh memberitahu orang luar tentang situasi ini. Dokter dan perawat mengangguk, tidak berani menyuarakan keberatan apapun. Badai akhirnya reda, tetapi tugas detektif polisi baru saja dimulai. Dengan sangat cepat, para penjahat yang telah melakukan operasi itu terbangun satu demi satu. Para detektif polisi dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memulai interogasi dan melanjutkannya sepanjang malam. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Wu Suang dan yang lainnya telah menjalani pelatihan khusus, jadi mereka tahu bagaimana menangani interogasi yang berwibawa. Akan tetapi, polisi telah menghancurkan sarang mereka, dan ada bukti yang meyakinkan, jadi mereka tidak dapat membantah. Kedua, serangan balik ekstrim Zhao Yu telah mengejutkan mereka, jadi garis pertahanan psikologis mereka berada di ambang kehancuran. Meskipun Zhao Yu hanya menghilangkan sebagian ingatan mereka, hal itu hanya membuat mereka merasa bahwa Zhao Yu bahkan lebih menakutkan. Mereka sekarang tidak dapat mengerti bagaimana seorang polisi biasa dapat melumpuhkan mereka berempat, yang merupakan tentara SWAT yang bersenjata lengkap. Karena ketakutan, mereka mengakui setiap kejahatan yang mereka lakukan di muka. Selain kasus pembunuhan kuping, mereka terlibat dalam banyak kasus balas dendam, termasuk membuat tuduhan palsu terhadap kepala biro Zhou Andong dan seterusnya. Sama seperti yang dikhawatirkan kepala biro Liao Jingxian, di balik setiap kasus balas dendam yang tampaknya sederhana, situasinya sebenarnya rumit. Orang dengan julukan, Daddy Yu, berani melawan polisi karena dia punya kemampuan. Selain tentara SWAT seperti Wu Suang,
ada orang-orang dari personel bisnis milik pemerintah yang terlibat. Orang-orang ini memberikan bantuan kepada Daddy Yu, yang memungkinkan rencana balas dendamnya berjalan lancar. Meskipun Wu Xuang dan yang lainnya tidak tahu banyak, menurut pengakuan mereka telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada polisi. Liao Jingxian mendapatkan daftar nama tersebut, lalu pergi ke kantor polisi untuk meminta saran dari para pemimpin lainnya tentang cara menangani situasi tersebut. Para penjahat ini pasti akan mendapatkan hukuman yang pantas. Menurut pengakuan Wu Xuang dan yang lainnya, toko kue itu adalah titik kontak mereka dengan ayah Yu. Ketika Zhao Qing mendapat masalah, toko kue itu tutup. Hari itu, Zhao Qing berada di toko kue untuk mengambil informasi rahasia. Ayah Yu telah menyewa orang untuk memasukkan informasi tersebut ke dalam kue. Setelah Zhao Qing mengambil kue tersebut, ia berencana untuk berbelok ke gang untuk kembali ke gudang mereka, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan Zhao Yu. Tanpa daya, Zhao Yu mengambil potongan informasi dari kue dan melemparkan kedua benda itu ke dua arah yang berbeda. Liao Jingxian hanya berhasil menemukan kuenya, tetapi tidak informasinya. Zhao Qing adalah pemimpin para penjahat. Setelah dia meninggal, Wu Xuang dan yang lainnya menganggap permainan itu sudah berakhir, dan menyerahkan benteng mereka di gudang. Namun, Daddy Yu tidak patah semangat. Ia membeli Chen Hao dan membangun kembali hubungan mereka untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Itulah yang menyebabkan konsekuensinya. Tentu saja, Miao Ying dan detektif polisi lainnya sangat penasaran tentang bagaimana Zhao Yu mengalahkan 5 lawan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Setelah para penjahat itu menjelaskan seluruh kejadian itu dengan gelisah, para detektif polisi benar-benar tercengang. Bahkan Miao Ying pun ternganga karena terkejut. Saat Zhao Yu menghapus ingatan mereka tentang pakaian anti peluru dan jubah tembus pandang, Zhao Yu membuatnya agar ia cepat tanggap, menembakkan senjatanya dengan akurat, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan merupakan dewa pertempuran yang menaklukkan segalanya. Seperti kata pepatah, seseorang bisa menjadi terkenal hanya dengan satu pertempuran. Bab 358. Zhao Yu sedang tertidur ketika para detektif menganggapnya sebagai dewa perang. Sudah lama ia tidak tidur nyenyak, tetapi kini ia tidur dengan dengkuran keras dan terus-menerus tertidur. Satu-satunya kekurangannya adalah ia bermimpi aneh, di mana ia bermimpi Miao Ying terluka parah dan membutuhkan transfusi darah dari Zhao Yu. Namun, setelah tes darah, ia menemukan bahwa Miao Ying dan Zhao Yu adalah saudara kandung. Karena mimpi ini, Zhao Yu hampir terbangun ketakutan, bahkan merinding setelah bangun di pagi hari. Setelah mimpi itu terngiang-ngiang di benaknya, Zhao Yu tiba-tiba teringat inti ceritanya. Akhirnya, dia bermimpi aneh karena sistem keajaibannya. Hidupnya akan dipenuhi dengan banyak kebetulan yang tidak masuk akal, selama ada kehadiran sistem keajaiban ini. Oleh karena itu, setelah bangun hari ini, Zhao Yu tidak berlatih heksagram seperti biasa, dia bahkan bertahan tidak berlatih saat bersin dan batuk. Dia merasa bahwa dia sudah menjadi seperti ini sekarang, jadi bagaimana dia bisa menahan lemparan dari sistem keajaiban? Apakah dia masih bisa hidup jika dia mendapatkan heksagram, kun, lagi? Akhirnya, semua kasusnya telah terpecahkan, jadi akan lebih baik jika dia memanfaatkan masa pemulihan yang langka ini, dan beristirahat sejenak. Zhao Yu menguap, tetapi tidak berani meregangkan tubuhnya. Tulang rusuknya disangga dan tulang selangkanya diikat untuk fiksasi. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan gerakan yang lebih besar sama sekali. Zhao Yu bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menjatuhkan Chen Hao dengan satu pukulan tadi malam. Pintu terbuka, dan Lan Bo masuk sambil membawa kotak makan siang. Ketika melihat Zhao Yu sudah bangun, dia bergegas masuk, dan dengan senyum lebar di wajahnya, berkata, "Yo, Bro Yu, kamu sudah bangun. Lihat, aku membelikanmu telur dadar, telur, dan juga bubur, ditambah sebungkus acar. Kamu lapar, hei, hei, hei." Lan Bo tersenyum dengan cara yang sangat menjilat, dan ini menyebabkan Zhao Yu tanpa sadar mengangkat alisnya. "Lan Bo, aku punya pertanyaan untukmu, si pelaku, apakah persidangannya sudah selesai?" Meskipun dia telah menggunakan alat klip memori,
Kini saat melihat Lan Bo, hati Zhao Yu dipenuhi dengan ketidakpastian. Kemudian, dia bertanya, apakah kalian semua akan dibebaskan, sekarang setelah mereka tertangkap? Sidangnya sudah selesai, sudah tuntas. Ya, kita semua sudah bebas sekarang. Wah, Bro Yu, pantas saja kamu tidak menyebutkannya sebelumnya. Kamu sangat hebat. Setelah itu, Lan Bo menceritakan semua tentang persidangan kemarin. Setelah Zhao Yu mendengarkan, dia kini benar-benar merasa lega. Alat peraga ini sungguh menakjubkan. Tak satu pun penjahat menyebutkan anti peluru dan siluman, bahkan Chen Hao tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang itu. Sepertinya kali ini, dia bisa melakukannya dengan sempurna. Tidak hanya itu, demi alat memori klip, semua detektif sudah tercengang oleh kemampuan Zhao Yu, dan dia pun menjadi terkenal. Ayo, pahlawan besar. Lan Bo mengangkat telur itu dan memujinya. Makanlah telur untuk mengisi kembali vitalitasmu. Zhao Yu benar-benar lapar saat itu. Oleh karena itu, ia mengambil telur itu dan memakannya. Tanpa diduga, pintu terbuka lagi, dan ia melihat Yao Jia, yang mengenakan gaun panjang dan tiba-tiba datang dari luar, membawa banyak barang di tangannya. Petugas Zhao, saya membelikan Anda sarapan. Yao Jia datang dengan wajah berseri-seri dan berjalan menuju Zhao Yu. Kemudian, dia mulai mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini, Anda kehilangan banyak darah dari luka Anda kemarin, jadi saya begadang semalaman untuk membuat bubur buah jujube merah ini untuk Anda. Saya sudah menambahkan gula batu, jamur, dan sebagainya. Minumlah lebih banyak, itu bisa memperkaya darah. Oh, selain itu, ini tiramisu yang saya buat sendiri. Dan roti kacang, dengan kenari dan almond di dalamnya, jadi sangat bergizi. Melihat Yao Jia membawa begitu banyak barang mewah untuk Zhao Yu, Lan Bo tertegun, dan segera menarik kembali telur dadar itu ke sisinya untuk memberi jalan bagi yang lain. Yao Jia sengaja memakai riasan hari ini, dan dia tampak hebat dan menawan. Dia benar-benar cantik. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Alis Lan Bo berkerut seperti rami, dan dia tampak ingin mengatakan sesuatu kepada Zhao Yu, tetapi gagal menyuarakannya. Petugas Zhao, setelah membereskan barang-barangnya, dia dengan ramah menunjuk ke dada Zhao Yu dan berkata, bagaimana perasaanmu tentang penyangga tulang rusukmu? Jika kamu sesak napas, aku dapat membantumu untuk menyesuaikannya. Dan, sambil berbicara, dia menaruh balon tiup di tepi bantal Zhao Yu dan menjelaskan, kamu bisa meniup balon ini lebih sering, saat kamu tidak ada kegiatan apapun, karena ini bagus untuk pemulihan tulang rusukmu. Dan aku tahu kamu suka minum, tapi kamu harus ingat, alkohol tidak baik untuk lukamu, jadi kamu tidak boleh meminumnya. Sambil mendengarkan nasihat profesional Yao Jia, Zhao Yu tidak dapat berbicara, tetapi terus menganggukkan kepalanya. Dia samar-samar merasa bahwa perasaan Yao Jia padanya melampaui batas persahabatan biasa. Namun, di saat yang sama, Zhao Yu juga tahu bahwa Yao Jia baru saja putus dengan pacarnya. Saat ini, dia hanya menganggapnya sebagai semacam ketergantungan atau penopang hidup, dan dia tidak berniat untuk melewati batas apapun. Kadang-kadang hal itu tampak seperti ini, semakin samar suatu perasaan, semakin sulit untuk dihadapi. Meskipun Zhao Yu sangat berpengalaman dalam urusan cinta, ia tidak dapat memahami semuanya dengan tuntas. Akan tetapi, kendati ada hubungan apapun antara dirinya dan Yao Jia, Zhao Yu tahu betul dalam hatinya, bahwa sekalipun Yao Jia tampak persis seperti kekasihnya di inkarnasi sebelumnya, di dalam hatinya, akan selalu ada Miao Ying, tidak ada orang lain. Zhao Yu memang seperti ini. Meskipun dia sangat santai, dia juga bukan orang yang berpikiran ganda. Sebelumnya, dia suka main-main, hanya karena dia belum bertemu Miao Ying. Dengan cara ini, setelah beberapa kali didesak, Yao Jia meninggalkan bangsal dan berganti pakaian untuk bekerja. Melihat si cantik pergi, Lan Bo memegang dadanya dan mendesah, ini benar-benar membuatku takut. Aku sangat takut Kapten Miao akan datang tiba-tiba dan melihatmu bersikap penuh kasih sayang kepada kepala perawat. Petugas Zhao, kau sangat mengagumkan, ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, bahkan Kapten Miao,
orang yang berhati dingin, juga, ya. Aduh, Zhao Yu mendesah sedih dan berkata, aku sangat tampan, tapi aku juga tidak bisa menahannya. Saat itu, wajah Zhao Yu memar dan bengkak, ia telah dicukur dan kepalanya menjadi botak, yang sekarang ditutupi kain kasa juga. Bahkan, ia tidak bisa dianggap tampan lagi. Lebih baik aku katakan yang sebenarnya, kata Lan Bo malu. Sebenarnya, sarapan yang kubeli untukmu itu dibeli oleh Kapten Miao, dan aku baru saja mengirimkannya kepadamu. Dia ada rapat di kantor polisi, dan benar-benar tidak bisa datang. Jadi abaikan saja wajahnya yang kejam, karena memang, dia benar-benar peduli padamu. Oh, benarkah? Zhao Yu mengingat kembali adegan ketika dia mengangkat selimut kemarin, dan tiba-tiba kejadian itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bubur jujube merah, tiramisu, roti kacang, perawat ini benar-benar sangat cekatan, kata Lan Bo dengan rasa iri. Dengan sarapan yang lezat dan mengenyangkan, Bro Yu benar-benar beruntung bisa mencicipi semuanya. Tidak, kau salah, kata Zhao Yu, sambil mendorong benda milik Yao Jia ke arah Lan Bo, meraih telur dan berkata, aku dari keluarga miskin, jadi aku biasa makan telur, dan tidak suka misu. Ini, dia menunjuk benda-benda itu dan berkata, Lan Bo, bantu aku memakannya. Jangan buang-buang makanan. Ayo, berikan aku acar. Bab 359. Zhao Yu memulihkan diri di rumah sakit dan menikmati ketenangan, yang sulit diperolehnya. Hampir setiap hari, rekan-rekannya dan para petinggi bergiliran mengunjunginya, mengiriminya makanan, dan membelikannya buah-buahan. Yao Jia, yang menyukai Zhao Yu, juga merawatnya dengan baik. Mulai dari merawat lukanya hingga melakukan tugas-tugas harian, dia akan memberikan segalanya. Hasilnya, luka Zhao Yu pulih dengan sangat cepat. Meskipun Miao Ying sibuk dengan pekerjaannya, dia akan menyempatkan waktu untuk mengunjungi Zhao Yu setiap hari. Kadang-kadang dia akan berbicara dengannya tentang tim polisi dan membahas penyelidikan kasus. Di waktu lain, dia akan berbicara dengannya tentang hal-hal sepele di rumah, mobil, rumah, dan pertempuran. Tentu saja, ada juga saat-saat ketika dia akan bertengkar dengan Zhao Yu ketika mereka tidak sependapat. Karena rumah sakit menahan pelaku, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk berkunjung. Jadi, Zhao Yu hanya bisa menghubungi orang-orang menggunakan ponselnya untuk urusan pribadi. Ia terus memikirkan berita terbaru dari ibunya. Ia khawatir ibunya tahu bahwa ia terluka. Namun begitu ia menelepon ibunya, ia merasa tenang, ibunya masih berada di rumah pamannya mencari buku kuno yang ditulis tangan itu. Kedua pamannya agak berantakan, jadi mereka tidak tahu di mana buku kuno itu berada sampai saat itu. Ibunya telah mencarinya di seluruh rumah selama ini. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa ia akan segera mengirim buku itu kepada Zhao Yu begitu ia menemukannya. Zhao Yu tentu saja tidak berani mengizinkannya berkunjung, jadi ia menyuruhnya untuk mengirim foto buku itu begitu ia menemukannya. Kedua, dia menelepon Jiang Xiaoxing, karena Daheng masih bersamanya. Zhao Yu berbohong, mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis, dan menyuruh Jiang Xiaoxing untuk terus menjaganya. Karena Jiang Xiaoxing sudah selesai dengan ujian tengah semesternya dan dia sangat menyukai Daheng, dia setuju tanpa ragu-ragu. Panggilan ketiga ditujukan kepada Zhou Yang si Pirang. Zhou yang memberitahu Zhao Yu bahwa menurut situasi saat ini, semua hal di pusat kebugaran berjalan dengan lancar. Terlepas dari pelatih atau pelanggan, semua orang merasa stabil, dan semuanya kembali seperti semula. Namun, beberapa peralatan di sasana tersebut perlu ditingkatkan. Zhang Ba telah menghubungi sebuah klub pertarungan dan ingin mengizinkan mereka bergabung dengan sasana napas dalam, jadi mereka ingin mendapatkan izin dari Zhao Yu. Zhao Yu memberitahu Zhou Yang, sekarang kamu adalah bosnya. Di luar situasi khusus, kamu bisa mengutak-atik pusat kebugaran. Lakukan dengan berani. Uang yang hilang tidak akan dianggap milikmu. Si Pirang mendengar itu dan merasa tersentuh. Ia berkata bahwa ia tidak akan mengeluh tentang apapun, bahkan nyawanya kepada Zhao Yu, dan bahwa ia akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menjalankan klub itu sampai hari-hari terakhirnya. Setelah menyelesaikan urusan pribadinya, Zhao Yu merasa tenang. Namun, beristirahat di bangsal setiap hari cukup membosankan,
jadi dia sering berjalan ke sisi tempat mereka menahan para penjahat untuk mengobrol dan menanyakan kabar terbaru. Dia mendengar bahwa kasus tersebut telah melibatkan banyak orang, sehingga para petinggi di kepolisian Kinsan menaruh banyak perhatian pada kasus tersebut. Kabarnya, surat perintah penangkapan terakhir bahkan telah dikirim ke kantor provinsi. Sejak mereka melakukan operasi penangkapan, Kepala Biro Liao secara khusus membuat nama sandi. Dia menyebutnya semacam operasi pembulatan. Dalam satu operasi, mereka hampir menangkap semua orang yang terkait dengan Yu Fuseng dalam upaya untuk benar-benar memutus fondasi yang telah diletakkan Yu Fuseng. Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah operasi tersebut belum berhasil menangkap pelaku utama, Yu Fuseng. Menurut sumber yang dapat dipercaya, ia telah melarikan diri ke luar negeri. Namun, polisi telah menghubungi Departemen Diplomat. Meskipun dia telah melarikan diri ke luar negeri, mereka tetap bersikeras agar Yu Fuseng ditangkap untuk diadili. Kebenaran kasus Kuping akhirnya terungkap. Para detektif polisi di unit investigasi kasus utama Rongyang memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan untuk ketua tim Kuping, dan menggunakan laporan kasus tersebut sebagai penghiburan bagi jiwanya di surga. Pada hari upacara peringatan, Zhao Yu belum diperbolehkan pulang, tetapi ia tetap berpartisipasi dalam upacara tersebut, meskipun ia terluka. Di depan makam Kuping, Zhao Yu meletakkan sebuket bunga di depan makamnya. Ia membungkuk memberi hormat sambil bergumam, "Ketua timku, saya, Zhao Yu, tidak mengingkari janji saya. Saya telah menangkap semua penjahat yang menjebak Anda. Saya harap Anda dapat beristirahat dengan tenang di surga. Salam." Mengikuti perintah pembawa acara, semua detektif polisi memberi hormat kepada ketua tim Kuping secara serentak. Melihat foto Kuping di makamnya, Zhao Yu teringat pada malam musim semi yang hujan. Kuping telah berbicara kepadanya dengan serius di kantor. "Zhao Yu, aku menilai berdasarkan materi, bukan orang. Zhao Yu, aku menentangmu sebagai pribadi, tetapi aku tidak menentang kemampuanmu. Jangan takut pada apapun, meskipun itu sulit. Jika kita menyelidiki dengan sepenuh hati, pasti ada hasilnya. Ketua timku, jangan khawatir." Zhao Yu berkata dalam hatinya, "Aku akan mengingat ajaranmu. Tidak peduli seberapa sulit kasusnya di masa depan, aku akan menyelidikinya dengan sepenuh hati. Aku akan menyelesaikan impianmu yang telah lama kau dambakan, dan terus maju sampai akhir." Hari ketika Zhao Yu keluar dari rumah sakit, Kepala Biro Luan menyelenggarakan jamuan makan malam penyambutan atas nama cabang Rongyang di sebuah hotel mewah sebagai cara untuk merayakannya. Meskipun Zhao Yu tidak memiliki heksagram hari itu, ia mengalami suatu kebetulan yang tidak kecil sama sekali. Saat semua orang sedang dalam perjalanan menuju hotel, Zhao Yu mendapat telepon dari pemimpin besar, Su Yang. Su Yang memberitahu bahwa dia sudah kembali ke Kinsan, dan mengundangnya untuk makan sabu-sabu. Zhao Yu hanya menceritakan situasinya dan mengundangnya untuk ikut makan malam perayaan. Awalnya, Su Yang tidak mau. Namun setelah Zhao Yu mendesaknya, dia tidak punya pilihan selain ikut. Bahkan bertepatan dengan jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Hong, Kepala Biro Kota. Kepala Biro Liao Jingxian juga ada di sana. Akhirnya, Zhao Yu dan yang lainnya bertemu mereka secara kebetulan. Kedua kamar pribadi itu sangat dekat satu sama lain. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan Kepala Biro Kota, cabang Rongyang seharusnya datang untuk bersulang dengan minuman. Namun, tiba-tiba, Kepala Biro Hong mengenali Su Yang. Keadaan kemudian menjadi menarik. Makan malam perayaan itu baru saja berlangsung sebentar, tetapi Kepala Biro Hong membawa sekelompok pejabat tinggi dari Biro Kota untuk bersulang bersama mereka. Itu benar-benar mengacaukan seluruh acara. Melihat petinggi provinsi Su Yang bercanda dengan Zhao Yu dan memanggilnya saudaranya, Kepala Biro Hong memandang Zhao Yu dengan pandangan berbeda untuk pertama kalinya. Dulu, dia hanya mendengar tentang Zhao Yu yang memecahkan banyak kasus besar, dan bahwa dia telah melawan 4 tentara SWAT sendirian dengan gagah berani. Dia tidak pernah menyangka hubungan manusiawi Zhao Yu bisa setidak terduga ini. Namun, dengan prestasi terkini cabang Rongyang, para petinggi harus memberikan pujian. Selain itu,
Para petinggi telah berjanji untuk mengajukan lebih banyak modal bagi cabang mereka tahun depan guna meningkatkan kondisi mereka untuk tugas resmi, yang akan memberi mereka asuransi yang lebih baik untuk menyelesaikan kasus. Secara keseluruhan, jamuan makan malam perayaan itu sangat menyenangkan. Para petinggi senang, rekan kerjanya senang, semua orang senang. Zhao Yu agak sedih karena dia tidak mendapatkan heksagram. Jika dia meminta heksagram, mungkin dia bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Pada hari Zhao Yu menghadiri jamuan makan malam, ia menerima 3 berita. Meskipun tidak ada yang berhubungan langsung dengannya, semuanya baik-baik saja. Berita pertama adalah bahwa pembunuh yang membunuh Jin Yuan telah ditangkap oleh detektif polisi dari unit investigasi kasus utama di Ruyang. Tidak ada yang keberatan dengan proses kejahatan yang dilakukan. Itu karena pekerja pemeliharaan gedung itu sudah minum banyak, dan tidak senang dengan pernikahannya. Akibatnya, sebuah ide jahat muncul di benaknya ketika dia melihat Jin Yuan. Namun, entah karena hasil otopsi atau pengakuan si pelaku, ternyata Jin Yuan tidak dibunuh langsung oleh si pelaku, melainkan karena kekerasan seksual yang menyebabkan serangan jantung yang berakibat fatal. Apapun alasan kematian Jin Yuan, penjahat itu harus membayar harganya, dan ia menerima hukuman yang pantas. Kabar baik berikutnya adalah Hou Meng telah keluar dari penjara. Karena Wu Xuang dan yang lainnya ditangkap, terbukti bahwa Hou Meng telah dijebak dan dapat meninggalkan penjara. Rumor beredar bahwa setelah Hou Meng keluar dari penjara, dia menyadari kesalahannya. Dia bersumpah akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengambil jalan yang melanggar hukum. Berita ketiga terkait dengan kasus pembunuhan kuping. Berita itu tentang Kepala Biro Zhou Andong yang telah dijebak sebelumnya, dia telah diberi ganti rugi. Para petinggi memutuskan untuk mengembalikan jabatannya dan menjadikannya Kepala Biro Cabang Rongyang. Namun karena kinerja Kepala Biro Luan yang luar biasa, para petinggi telah memutuskan untuk mengirim Zhou Andong ke Biro Kota untuk mengambil alih penyelidikan ekonomi. Itu berarti dia telah naik 1 pangkat, dan sekarang memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Seperti kata pepatah, orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan selamanya. Saat ini, Liu Changhu adalah Kapten Investigasi Ekonomi di Biro Kota, sementara Zhou Andong adalah Wakil Kepala Biro. Kedua kolega Rongyang ini sekarang menjadi kolega lagi di Biro Kota. Tentu saja, manajemen sumber daya manusia tidak ada hubungannya dengan Zhao Yu. Jika memang ada hubungannya, hanya ada satu, ketika Zhao Yu dipulangkan, Mao Wei juga sudah pulih, yang berarti kedua pemimpin tim dari unit investigasi kasus utama cabang Rongyang sudah kembali beraksi. Unit investigasi kasus utama yang dipimpin oleh Miao Ying, tim yang seimbang dengan moral tinggi, telah kembali. Kasus baru apa yang akan mereka tangani? Bab 360. Sebelum aku mengenalmu, aku tunawisma. Setelah mengenalmu, aku sakit. Kupikir kau hanya episode singkat, dan tak pernah menganggapmu sebagai legenda abadi. Karir polisi Zhao Yu dilanjutkan dalam lagu. Dengan penyesalan dari pesta perayaan terakhir, Zhao Yu mulai berlatih heksagram setiap hari. Namun, entah bagaimana sistemnya juga perlu pemanasan atau semacamnya, meskipun ia telah mulai menjelajahi heksagram, namun ia gagal menemukan petualangan yang hebat. Terkadang, ia juga tidak menerima dukungan apapun di penghujung hari. Rupanya, terlepas dari seberapa besar kasusnya, seberapa penting kasusnya, atau seberapa anehnya kasusnya, semua itu tidak terjadi setiap hari. Pada dasarnya, unit investigasi kasus utama tidak memiliki kegiatan apapun kecuali menangani beberapa kasus sepele selama sebulan terakhir. Namun, Kapten Miao tampaknya telah mempersiapkan banyak hal sebelumnya. Dia telah menyelenggarakan banyak kegiatan pelatihan dan latihan praktis secara berurutan. Semua detektif menggunakan waktu yang langka ini untuk menambah pengetahuan mereka tentang investigasi dan mempelajari beberapa metode investigasi tingkat lanjut. Selain itu, mereka juga berlatih dalam perjalanan untuk melacak penjahat, dan dalam perjalanan menuju tempat penempatan sambil menangkap penjahat, dan seterusnya. Lebih jauh, sesuai dengan kasus mayat di bank, Miao Ying meminta semua detektif untuk menulis catatan kriminal secara kolektif. Dalam memoir tersebut, mereka menggunakan penjahat, Qiu Xinyang,
sebagai contoh pribadi untuk menunjukkan pentingnya konseling krisis setelah bencana, dengan harapan bagian yang relevan dapat lebih diperhatikan. Kalau saja ada yang bisa mengetahui bahwa psikologi Qiu Xinyang telah menyimpang setelah bencana terowongan, dan segera membujuknya, mungkin Qiu Xinyang tidak akan mengalami simpul kematian seperti ibunya yang kelaparan sampai mati, dan tidak akan menyebabkan serangkaian kematian lainnya. Seperti yang dinyatakan Da Fei, penangkapan pelaku bukan berarti kasusnya selesai. Polisi harus menganalisis penyebabnya melalui kasus tersebut, memberitahu dunia, dan menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Hari-hari berlalu dengan lancar dan teratur. Selain tugas dan tanggung jawab rutin mereka, hubungan antara Zhao Yu dan Miao Ying juga semakin dekat. Agar dekat dengan majikannya, Zhao Yu hampir bertingkah seperti bajingan, memaksa Miao Ying untuk menjadi tuannya dan memintanya untuk mengajarinya keterampilan menembak dan bela diri. Namun Miao Ying hanya berkata, "Kamu, Zhao Yu, sudah bisa bekerja sama dengan begitu banyak polisi khusus, apa gunanya kamu menjadikan aku tuanmu?" Namun, Zhao Yu hanya menyeringai dan berkata, "Untuk menempa besi, seseorang harus kuat, meskipun aku tahu aku cukup kuat, tetapi, sebagai seorang pemuda dengan ambisi besar, aku harus menjaga hati dengan keinginan untuk maju, dan karena itu, aku perlu menjadikanmu sebagai tuanku." Miao Ying mengejek, berencana untuk mengajukan kesulitan lain, dan berkata, "Sangat mudah untuk menjadi muridku, tetapi sebelum itu, kamu harus bersujud. Tidak akan ada gunanya jika kamu tidak bersujud." Zhao Yu tertawa dan langsung menjawab, "Bersujud itu mudah, tapi ada pepatah lama, kau harus tidur dengan gurumu jika ingin belajar dengan baik." Sudah. Zhao Yu terbang datar, dan merasakan sensasi terbang lagi. Namun, meskipun itu hanya candaan, Miao Ying telah menerimanya sebagai murid. Akibatnya, Zhao Yu pun memulai kehidupan sebagai muridnya sebagaimana mestinya. Lagu itu berlanjut. Berapa banyak pria dan wanita yang berkumpul dan berpisah, ada kemungkinan 1 dari 10 juta akan bertemu dengan Anda. Seberapapun jarak di antara kita, aku hanya ingin bersamamu. Dalam lagu tersebut, beberapa suara tembakan disematkan. Miao Ying melepaskan 6 tembakan di lapangan tembak, setiap tembakan mengenai titik krusial. Ledakan, ledakan. Namun, saat Zhao Yu menyelesaikan peluru penutup, sasarannya tetap bersih. Anehnya, lampu di atas lapangan tembak pecah. Kemudian, terdengar suara retakan, saat Miao Ying membuka tangannya dan memukul Zhao Yu, yang tampak seperti kodok yang melompat. Setiap kata itu sulit, di mana kegembiraan yang telah berlalu itu. Di tengah alunan suara nyanyian, Zhao Yu menarik dan memperkenalkan 2 pelatih kepada Miao Ying di aula tinju yang baru saja ditambahkan di klub pernapasan dalam. Kedua pelatih itu tertarik oleh kecantikan Miao Ying. Mereka menatapnya dengan mesum, bergegas ke panggung dan ingin mengajarinya keterampilan tinju secara langsung. Melihat Miao Ying dan kedua pelatih naik ke panggung, Zhao Yu enggan melihat darah, jadi dia berbalik dan menutup matanya pada saat yang sama. Saat berikutnya, kedua pelatih itu terbang dari panggung berturut-turut, dan memuntahkan air asam di perut mereka. Para pelatih dan anggota menjadi ketakutan begitu mereka menyaksikan pertempuran itu. Jika kamu tahu bahwa itu akan sulit di awal, apakah kamu akan kembali ke jalanmu, kembali ke jembatanmu? Di tengah alunan lagu, Miao Ying bergandengan tangan, mengajari Zhao Yu postur tinju yang benar. Zhao Yu juga mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Namun, Miao Ying mengenakan celana pendek latihan tinju, dan tubuh bagian atasnya mengenakan celana ketat profesional saat itu. Pakaian itu tidak hanya memperlihatkan otot-otot yang kencang dan bahunya yang seputih salju, tetapi juga garis rompi yang hampir sempurna terlihat di perut bagian bawahnya. Saat menontonnya, Zhao Yu menelan ludahnya, pikirannya berkecamuk tak karuan. Selama pertarungan, dia selalu ingin menggoda Miao Ying, tetapi kemudian, dia dipukuli habis-habisan olehnya, hingga dia kehilangan arah. Akhirnya, dengan alasan minum air, Zhao Yu memegangi kepalanya dan bersembunyi di kejauhan. Miao Ying melihat Zhao Yu melarikan diri, dan akhirnya dia menghadapi karung pasir itu dan terus berlatih sendiri. Suara benturan terdengar sesekali,
saat Miao Ying menendang karung pasir itu dengan kakinya yang sangat panjang. Miao Ying banyak berkeringat setelah latihan, tetapi dia menggunakan ikat rambut untuk mengikat potongan rambut jamurnya. Dengan cara ini, dia tampak gagah berani dan sangat anggun. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Miao Ying kini berkeringat deras, sambil mengepalkan tinjunya seperti kilat, mengangkat kakinya seperti halilintar. Semua anggota terkejut dan terdiam saat melihatnya. Sementara itu, Zhao Yu berdiri di sisi lain karung pasir, sambil minum air. Dia sedang memikirkan bagaimana cara memanfaatkannya nanti. Tanpa diduga, saat airnya habis, Zhao Yu melihat ada seorang wanita mengenakan bikini dan meliriknya dengan genit dari studio yoga sebelah. Wanita ini telah mengagumi Zhao Yu sejak pertama kali melihatnya dipukuli oleh bos Zhang sebelumnya. Sampai saat ini, mata mereka bertemu, dan dengan terpesona, dia mengedipkan mata padanya dari seberang aula. Namun, Zhao Yu tidak tergoda olehnya. Namun, melihat wanita itu terbelah, dia bertanya-tanya apakah bikini wanita itu akan memperlihatkan lebih banyak hal setelah dia terbelah. Oleh karena itu, dia menggunakan cangkir untuk menyembunyikan dirinya, sementara dia berjinjit dan menjulurkan lehernya ke arah wanita itu untuk melihat lebih jelas. Saat itu, Miao Ying sedang memukul karung pasir. Tiba-tiba, dia melihat Zhao Yu bertindak sembunyi-sembunyi, jadi dia berbalik dan meliriknya. Akhirnya, dia menendang karung pasir itu dengan keras, begitu dia menyadari pikiran jahat Zhao Yu. Karung pasir itu menghantam punggung Zhao Yu, sebuah pukulan yang dahsyat. Akhirnya, hanya terlihat Zhao Yu telah menggambar parabola yang indah di langit, dan seluruh wajahnya menempel pada kaca di luar studio yoga. Para wanita yang sedang berlatih yoga terkejut. Jelas kami tahu penyakit cinta itu menyakitkan, tetapi kami khawatir tentangmu. Setelah berpikir panjang, aku lebih suka menanggung rasa sakit itu. Jelas kami tahu penyakit cinta itu menyakitkan. Musik berangsur-angsur mereda, dan pemandangan tiba-tiba beralih ke pedalaman pegunungan Qinsan yang luas, daerah yang sangat terpencil. Meskipun jauh dari pusat populasi, pada saat ini, banyak kendaraan masih ada di sekitar, termasuk banyak peralatan konstruksi berat. Di antara mobil-mobil itu, ada sebuah mobil niaga yang bertuliskan Stasiun TV Qinsan, dan seorang pembawa acara di sampingnya, yang sedang melaporkan kejadian di depan kamera. Halo, semuanya, sekarang kami melapor kepada Anda di lokasi penggalian makam Wu Niuling. Tuan rumah adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai. Di belakang saya adalah lokasi penggalian makam kuno. Staf Biro Peninggalan Budaya telah menggali di sini selama 5 hari, dan sampai sekarang, seluruh jalan makam telah digali, dan gerbang makam sedang dihancurkan. Menurut perkiraan para ahli, gerbang makam itu bisa segera dibuka. Sebentar lagi, makam kuno dinasti Ming ini akan terekspos di bawah sinar matahari. Sungguh menggembirakan. Saya baru saja bertanya kepada para ahli, meskipun belum jelas siapa pemilik makam itu, tetapi berdasarkan ukuran dan struktur makam, itu seharusnya merupakan standar makam yang relatif tinggi. Seperti yang kita semua tahu, nama kuno Qinsan disebut Luya, dan Istana Luya memainkan peran yang sangat penting di zaman kuno. Para ahli menduga bahwa pemilik makam, baik raja atau adipati, pastilah milik bangsawan. Namun sayangnya, staf menemukan lubang liang di sudut barat laut makam, sehingga para ahli kini khawatir makam tersebut mungkin telah dicuri. 10 menit kemudian, suara pembawa acara kembali terdengar. Hadirin sekalian, gerbangnya sudah dibuka sekarang, tetapi karena beberapa masalah keamanan, hanya profesional yang boleh mendekatinya, jadi kami tidak diizinkan. Anda hanya boleh mengikuti kamera kami dan melihatnya dari kejauhan. 10 menit kemudian, pembawa acara kembali melanjutkan laporannya. Hadirin sekalian, sayangnya para ahli sudah memastikan bahwa makam tersebut telah dirusak oleh pencuri makam, tetapi berdasarkan tulisan di batu nisan di tempat kejadian perkara, masyarakat sudah menemukan pemiliknya. Nah, ada apa? Saat pembawa acara sedang menyiarkan, dia mendapati banyak staf di dalam makam berlarian keluar. Mereka terus berlari dan berteriak pada saat yang sama. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di dalam makam.